Bab 276. Tingkat jiwa abadi tahap menengah. Alam surgawi. Sumber daya ini memang sungguh luar biasa. Menatapnya secara langsung membuat Jie Yan tahu betapa berharganya mutiara tulang emas. Berapa lama untukmu mengkonsumsi benda ini? Tanya Xia Yuer penasaran. Xiao Zia hanya diam. Ia merasa bahwa itu tidak akan terlalu lama karena itu adalah sumber daya khusus untuk tubuh. Bagi Jie Yan yang memiliki tubuh tingkat tinggi serta manual hebat, sudah pasti waktu untuk mencerna mutiara tulang emas tidak akan lama. Tidak sampai seminggu, jawab Jie Yan karena ia tahu bahwa mencerna sumber daya yang berhubungan dengan Qi dan untuk meningkatkan kekuatan tubuh sangat berbeda. Jika mengkonsumsi sumber daya berkaitan dengan Qi untuk menerobos, ia mungkin membutuhkan waktu 2 minggu ataupun lebih jika fondasinya sangat kokoh saat itu. Cukup lama, Xia Yuer bergumam kecil. Jie Yan, jangan lupa bahwa kompetisi hanya berlangsung kurang dari 2 minggu. Percepatlah mengkonsumsi mutiara tulang emas. Aku dan Yuer akan berpergian di alam surga ini mencari sumber daya sebanyak mungkin, ucap Xiao Zia. Baiklah, aku akan menunggu di jalan keluar tempat ini. Jie Yan mengangguk setuju. Jie Yan paham bahwa keamanannya akan terjamin ketika sedang berkultivasi karena banyak binatang roh yang telah diperbudak. Selain dari itu, akan percuma untuk Xia Yuer dan Xiao Zia hanya menunggunya selesai berkultivasi. Jika Xia Yuer dan Xiao Zia ingin menerobos, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama kecuali adanya sumber daya yang seusai untuk menerobos secara langsung. Itulah mengapa Xiao Zia mengambil keputusan mengelilingi pinggiran alam surga yang mereka masuki. Baik, ucap Xiao Zia dan langsung menangkap Xia Yuer lalu menghilang dalam sekejap. Ia tidak akan menunggu Xia Yuer protes karena itu hanya akan menghabiskan waktu. Melihat kepergian Xiao Zia dan Xia Yuer, Jie Yan langsung bergerak ke arah jalan masuk ke alam surga. Sesampainya di jalan masuk tersebut, Jie Yan memberi perintah kepada semua binatang roh untuk berjaga-jaga sementara dirinya langsung mencari tempat yang cukup tersembunyi di ruang bawah tanah. Di tempat persembunyiannya, Jie Yan menatap ke arah mutiara tulang emas dengan senyum kecil di wajahnya. Dengan sumber daya ini akan lebih mudah bagiku melawan murid lainnya, ucap Jie Yan. Tanpa membuang waktu, ia meletakkan telapak tangan kanannya di mutiara tulang emas lalu pusaran hutan muncul. Zoom! Pusaran hitam tersebut tampak mengikis mutiara tulang emas perlahan-lahan dan Jie Yan juga memasuki kondisi kultivasi karena ia tahu bahwa menyerap sumber daya seperti itu menggunakan kemampuan melahap garis darah naga hitam kehancuran membutuhkan konsentrasi tinggi. Apalagi menyatukan sumber daya tersebut ke sel-sel tubuhnya. Ketika penyerapan berlangsung, Jie Yan dapat merasakan bahwa sel-sel dalam tubuhnya menggeliat. Tulang-tulang di tubuhnya tampak perlahan-lahan retak. Tetapi retakan itu langsung ditutupi kembali oleh khasiat yang berasal dari mutiara tulang emas. Jie Yan dapat merasakan bahwa tubuhnya diperkuat dari waktu ke waktu. Di saat penyerapan berlangsung, ia juga langsung mengolah manual kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga. Manual itu juga mempercepat penyerapan khasiat mutiara tulang emas. Waktu terus berlalu, tanpa sadar, sudah 4 hari Jie Yan mulai berkultivasi. Di pinggiran alam surga, terlihat Xia Yuer dan Xiao Zia yang terus-terus kabur dari kejaran banyak binatang roh tingkat tinggi. Keduanya paham bahwa saat ini percuma untuk melawan para binatang roh itu sehingga mereka hanya melakukan pencurian lalu lari ke tempat jauh. Setelah kabur dari salah satu binatang roh tingkat penguasa abadi tahap awal, Xia Yuer duduk di batang pohon terengah-engah dan mengelus dadanya yang rata. Aku hampir saja tertangkap. Wanita, kenapa kau menjadikan aku sebagai umpan? Xia Yuer menatap ke arah Xiao Zia dengan tatapan marah. Sementara itu, Xiao Zia hanya melirik dengan acuh tak acuh. Siapa yang membuat roh peri memiliki teknik tahi lalat yang kuat? La tidak memiliki teknik seperti itu karena di masa lalu ia hanya terus menyerang tanpa henti, tidak pernah menggunakan teknik pelarian tingkat dewa seperti teknik tahi lalat milik roh peri. Tenanglah Yuer, kali ini kita telah mengumpulkan 2 sumber daya penting yang akan membuat kita menerobos dalam waktu singkat. Ini adalah herbal khusus yang digunakan oleh roh agar menembus batasan tanpa efek samping hanya dengan melahapnya, ujar Xiao Zia. Oh, apakah ada sesuatu seperti itu? Mata Xia Yuer berbintang karena ia tahu bahwa Jie Yan tidak lama lagi akan menerobos kultivasinya. Ia sangat iri karena tidak rela tertinggal dalam hal tingkat kultivasi. Tentu saja sumber daya yang dikatakan oleh Xiao Zia membuatnya bersemangat dan langsung melupakan tentang Xiao Zia yang membuatnya jadi umpan sebelumnya. Ayo kita kembali.
Kita telah pergi cukup jauh dari jalan keluar. Ketika kita kembali, dalam 1 hari kita akan langsung menembus kultivasi kita hanya dengan mencerna sumber daya yang kita rebut sebelumnya. Ucap Xiao Zia dan ia pun langsung terbang 3 meter di atas tanah ke arah tempat jalan masuk berada. Xia Yuer hanya terbang mengikuti. Ia juga sedikit tidak puas karena ia hanya bisa terbang setinggi 5 meter dengan sayapnya. Dengan tekanan di alam surga, tubuhnya tidak mampu menanggung tekanan besar tersebut dengan tingkat kekuatannya saat ini. Lebih dari setengah hari kemudian, Xiao Zia dan Xia Yuer pun kembali ke jalan masuk tanpa hambatan. Sesampainya di sana, keduanya pergi ke tempat Jie Yan karena mereka tahu di mana posisi Jie Yan berada hanya dengan koneksi spiritual. Para bintang roh yang menjaga Jie Yan tidak menghentikan keduanya karena tentu Jie Yan telah memberi perintah ketika Xiao Zia dan Xia Yuer datang, mereka tidak perlu menghentikannya. Sesampainya di ruang bawah tanah yang cukup tersembunyi, Xiao Zia dan Xia Yuer melihat Jie Yan yang masih berkultivasi. Aura Jie Yan membuat keduanya terkejut karena ternyata Jie Yan telah menembus tingkat jiwa abadi tahap menengah. Berikan padaku sumber daya itu. Xia Yuer yang tidak mau ketinggalan, langsung ingin berkultivasi. Xiao Zia memutar bola matanya ke arah Xia Yuer tetapi ia tidak berkata apa-apa dan memberikan sumber daya yang cocok untuk Xia Yuer agar langsung menerobos dalam waktu 1 hari. Alam surga memang surga tempat berkultivasi karena sumber daya tak terhitung jumlahnya ada di sana. Selain dari itu, kecepatan berkultivasi di tempat itu juga berlipat ganda hampir 10 kali lipat. Inilah mengapa alam surga menjadi tempat paling istimewa di 33 surga yang diperebutkan oleh semua para penguasa. Setelah menerima sumber daya, Xia Yuer langsung menggigitnya seperti permen. Dalam 5 gigitan, sumber daya yang memiliki ukuran sama seperti dirinya langsung ditelan lalu ia pun langsung bermeditasi. Jika saja kau tidak memiliki garis darah roh Dewi Kehidupan, kau pasti akan meledak melakukan itu. Walaupun ada anugerah tidak adanya hambatan bagi para roh, fondasi itu tetap penting. Xiao Zia menggelengkan kepalanya melihat sikap Xia Yuer. Sumber daya yang dicari oleh Xiao Zia tentu saja sumber daya yang membuat mereka menghilangkan efek samping pada terobosan langsung. Tanpa itu pun, para roh dapat dengan mudah di tingkat jiwa abadi. Tetapi masalah fondasi adalah sesuatu yang lain. Dengan sumber daya yang mereka ambil sebelumnya, terobosan 1 tahap tidak akan ada efek samping sama sekali. Bahkan untuk menerobos tahap selanjutnya, mereka hanya membutuhkan jangka tenggang terobosan lebih singkat. Yang artinya, dalam waktu 1 bulan paling lama, Xiao Zia dan Xia Yuer dapat menembus ke tahap selanjutnya lagi. Ketika Xiao Zia dan Xia Yuer sedang berkultivasi tidak jauh dari Jie Yan, waktu juga terus berlalu. Tanpa sadar, hampir 1 hari kemudian, Jie Yan dapat merasakan bahwa ada hambatan kecil dalam kultivasinya. Tubuh Jie Yan saat ini telah diperkuat menjadi 2 kali lipat karena terobosan kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga yang telah mencapai lapisan kedua tingkat atas. Untuk mencapai lapisan selanjutnya yaitu lapisan terakhir, Jie Yan dapat merasakan mungkin itu akan sangat lama. Jie Yan menghembuskan nafas ki dari mulutnya saat ia perlahan membuka matanya. Aku telah mencapai tingkat jiwa abadi tahap menengah. Hanya 1 garis tipis sebelum aku menembus ke tahap jiwa abadi tahap akhir. Tetapi tampaknya aku harus menahannya karena menerobos secara langsung akan membuat fondasi yang terbentuk ulang akan hancur. Gumam Jie Yan. Ia tahu ketika ia mencerna mutiara tulang emas, tubuhnya seperti dibentuk ulang sehingga dengan terobosan manual, tubuhnya telah diperkuat, itu lebih tangguh 2 kali lipat dari sebelumnya. Tetapi, tubuh yang baru saja dibentuk kembali pasti akan tidak jika tiba-tiba ki dalam jumlah yang begitu besar bertambah banyak dalam sekejap. Inilah alasan mengapa Jie Yan tidak menembus ke tingkat jiwa abadi tahap akhir. Tidak masalah, fondasi ini pasti akan sangat solid ketika aku bertarung terus-menerus, ucap Jie Yan mengepalkan tangannya. Ia tahu dengan jelas bahwa potensi tubuh garis darah naga hitam kehancuran selalu dirangsang dalam pertarungan intens sehingga levelnya akan terus naik. Dan Jie Yan juga merasa bahwa ketika manual kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga mencapai lapisan ketiga, ia akan menerima manfaat luar biasa yang tidak akan pernah ia duga. Bab 277. Keluar dari alam surga. Alam surga. Setelah Jie Yan selesai berkultivasi, Xia Yuer dan Xiao Zia juga terbangun dari kultivasinya. Keduanya juga telah menerobos ke tingkat jiwa abadi tahap menengah. 3.
Alasan mengapa keduanya cepat menerobos tentu saja dikarenakan tubuh khusus para roh yang tidak akan mengalami kesulitan di tingkat kultivasi jiwa abadi. Apakah kalian berdua telah selesai? Tidak banyak waktu yang tersisa, hanya 9 hari kompetisi akan selesai. Selain dari itu, poin milikku yang mencapai 400 pun tidak memasuki 20 besar, ucap Jie Yan menatap ke arah Xiao Zia dan Xia Yuer yang baru selesai berkultivasi. Apakah akhirnya kita akan melawan murid lainnya? Xia Yuer yang masih bersemangat setelah terobosan, semakin liar karena tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Jika begitu, ayo pergi. Dari tempat ini kemungkinan mencapai pusat hutan purba kurang dari 2 hari. Selain dari itu, simpanlah sumber daya yang aku kumpulkan dari tempat ini. Xiao Zia mengangguk kecil lalu melambaikan tangannya. Kotak kecil yang terbuat dari kekuatan spiritual pun muncul. Itu seperti kotak harta karun. Jie Yan sedikit heran melihat bahwa Xiao Zia memiliki penyimpanan aneh yang terbuat dari kekuatan spiritual. Itu sangat nyaman karena pasti tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi ia tidak ingin mengganti tempat penyimpan miliknya karena cincin ruang miliknya adalah benda yang ditempa langsung oleh kakeknya Lin Ming. Selain dari itu, ruang di dalam cincin ruang telah diperluas berkali-kali lipat oleh kakeknya sebelum ia berangkat ke alam abadi. Itu memiliki ruang 50 meter persegi. Ketika semua sumber daya yang diambil oleh Xiao Zia muncul, mata Jie Yan melebar karena ia kenal dengan beberapa dari mereka. Itu adalah versi dari herbal yang ada di dunia fana. Tetapi yang ada di hadapannya adalah herbal tingkat abadi yang artinya itu ratusan kali lebih berharga daripada herbal tingkat fana. Jie Yan tidak sopan sama sekali dan langsung menyimpan semua sumber daya dari Xiao Zia. Ia telah memutuskan ketika ia berkeliling 33 surga, ia akan mencari metode pengobatan tingkat tinggi atau lebih mudah mengatakan versi pengobatan tingkat abadi dari milik neneknya Lin Si. Ayo pergi, ucap Jie Yan setelah menyimpan semua sumber daya. Ia juga memberi perintah kepada semua binatang roh yang mengikutinya untuk bergerak bersama dengan Xia Yuer dan Xiao Zia. Sementara itu, di hutan purba pertarungan antara para murid telah berlangsung dengan sengit. Karena mereka semua bergerak ke arah pusat, tentu mereka akan saling menjatuhkan. Setelah mengumpulkan poin masing-masing, para murid akhirnya berniat untuk merampok karena poin yang dihasilkan dari binatang roh kali ini cukup terbatas. Akan lebih menguntungkan jika mengalahkan satu murid dan mendapatkan poin lebih dari 300 daripada membunuh binatang roh yang hanya mendapatkan poin paling banyak 20 di tingkat jiwa abadi tahap puncak. Saat ini, pria muda yang tidak lain adalah Yun Che sedang bersembunyi di suatu tempat yang tidak jauh dari pusat, menatap pertarungan dahsyat yang terjadi tidak jauh darinya. Yun Che melihat kembali ke dalam token dan menemukan bahwa dirinya berada di peringkat kelima. Poin Jie Yan telah berhenti berkembang dalam waktu lama. Apakah dia sedang berkultivasi? Tampaknya ini sangat mungkin. Poinnya sebelum hilang dari daftar 20 besar tidak bergerak sama sekali. Batin Yun Che. Ia pun menyimpan token lalu menatap ke arah pertarungan dua peserta dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap akhir. Ketika pertarungan berakhir, Yun Che langsung bergerak karena ia yakin dengan kekuatannya untuk mengalahkan peserta tingkat jiwa abadi tahap akhir yang terluka setelah pertarungan. Di tempat lainnya, peringkat pertama saat ini yaitu King Lan Yu baru saja selesai menjatuhkan murid dengan tingkat kultivasi setara dengannya. Ia langsung menyerap poin yang ada di dalam token peserta tersebut. Poin milikku telah mencapai 1800, tetapi ini pasti akan langsung tersingkir ketika kompetisi mendekati akhir. Tampaknya aku harus menyerap poin peserta lainnya, ucap King Lan Yu dengan wajah serius. Ia melihat bahwa peringkat kedua adalah King Mo dengan poin 1300 dan peringkat ketiga adalah King Fei dengan poin 1290. Sementara peringkat keempat adalah King Yufeng, dengan poin 1180. King Lan Yu tentu tahu siapa mereka semua. King Mo adalah murid tetua pertama, King Fei adalah murid tetua kedua sementara King Yufeng murid tetua keempat. Untuk murid tetua ketiga, itu telah tereliminasi olehnya sendiri beberapa saat lalu. Tetapi King Lan Yu memikirkan tentang Jie Yan yang tidak kunjung muncul. Tidak seperti Yun Che yang sangat aktif dan mendapat peringkat kelima saat ini. Lebih baik aku bergegas mencari peserta lainnya. Kebanyakan peserta saat ini memiliki poin rata-rata 700 sampai 900. Gumam King Lan Yu. Ia pun langsung bergegas ke tempat lainnya dan itu mengarah ke pusat. Ia telah mendapatkan kabar bahwa ada binatang roh kuat di pusat hutan purba. Ini adalah misi tersembunyi di hutan purba.
Walaupun itu tidak tercatat, semua murid langsung menyadarinya. Di pusat hutan purba, terdapat binatang roh tingkat penguasa abadi tahap menengah dengan dua lainnya dengan tingkat kultivasi penguasa abadi tahap awal. Dikatakan bahwa ketiganya jika seorang peserta dapat menyerap inti binatang roh tersebut, poin yang diperoleh ribuan kali lipat lebih besar daripada binatang roh tingkat jiwa abadi tahap puncak. Menurut perhitungan King Lan Yu, untuk kedua binatang roh tingkat jiwa abadi tahap awal, itu pasti mengandung poin 2000 per binatang roh paling tidak dan untuk binatang roh tingkat penguasa abadi tahap menengah, itu pasti sekitar 5000 poin. Inilah target utama para peserta kali ini. Mereka semua pasti berusaha mengincar binatang roh terkuat di sana secara berkelompok. Jika seorang diri, tidak satupun dari mereka yang yakin dapat melukai binatang roh sekuat itu. Bahkan jika Jie Yan mencapai pusat, ia juga tidak yakin melawan binatang roh setingkat itu karena ia pernah menghadapi harimau neraka. Jie Yan, apakah binatang roh di alam surga ini juga masuk ke dalam hitungan poin? Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya bertanya dengan penasaran karena ada satu binatang roh sekarat di alam surga. Aku tidak tahu, tetapi lebih baik mencari aman, lagi pula dengan kita bertiga, masih sangat sulit mengalahkan harimau neraka yang telah terluka parah. Jika kita bertiga mencapai tingkat jiwa abadi tahap puncak, maka kemenangan akan dapat terjamin. Jie Yan yang sedang bergerak, menggelengkan kepalanya saat membalas kata-kata Xia Yuer. Bahkan Xiao Zia juga memikirkan hal yang sama. Tidak semudah itu mengalahkan bintang roh yang memiliki tingkat kultivasi satu tingkat penuh di atas mereka. Bahkan dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap akhir, itu masih sangat sulit karena perbedaan setiap tingkat kultivasi seperti perbedaan langit dan bumi. Oh, Xia Yuer sedikit kecewa tetapi tidak berbicara lagi. Setelah keluar dari jalan rahasia tersebut, Jie Yan menatap kembali ke arah lubang yang cukup tersembunyi tersebut. Ketika waktunya tiba, kita akan kembali ke alam surga itu. Untuk berkeliling dengan bebas di sana, kita setidaknya harus mencapai tingkat Raja Abadi, ucap Jie Yan. Kau terlalu meremehkan tempat itu Jie Yan. Walaupun alam surga di sini adalah tingkat terendah, dibutuhkan tingkat kaisar abadi tahap menengah paling tidak agar dapat bergerak mendekat ke pusat alam surga. Xiao Zia menggelengkan kepalanya karena ia tahu seperti apa mengerikannya alam surga yang diisi oleh sumber daya melimpah. Oh, Jie Yan sedikit terkejut mendengar evaluasi Xiao Zia. Tetapi ia tidak membantahnya sama sekali karena ia percaya sepenuhnya pada Xiao Zia. Mungkin 10 tahun lagi kita akan kembali ke tempat ini. Itu tidak akan lama, ucap Jie Yan dan menatap kembali ke arah hutan purba. Ia pun langsung bergerak ke arah pusat hutan diikuti oleh Xia Yuer dan Xiao Zia. Bab 278. Mangsa pertama. Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia membutuhkan waktu 2 hari keluar dari alam surga. Dan kali ini, hari kompetisi tersisa selama 1 minggu. Saat dalam perjalanan, ia beberapa kali memperbudak binatang roh tingkat jiwa abadi tahap akhir yang membuat kekuatan pasukannya bertambah banyak. Dengan semua binatang roh itu, Jie Yan tidak khawatir lagi tentang para peserta dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap puncak. Zia, apakah kau telah menemukan seseorang? Jie Yan berkata dalam pikirannya karena saat ini Xiao Zia telah kembali ke dalam ruang jiwa. Sebentar, aku akan mencoba melacak ke daerah yang lebih luas. Balas Xiao Zia dan menggunakan kekuatan spiritualnya mencari musuh ataupun binatang roh. Tidak sampai 1 menit kemudian, Xiao Zia yang memiliki pelacakan terkuat pun merasakan keberadaan seseorang yang bergerak ke arah pusat hutan purba. Jie Yan, di arah tenggara aku melacak peserta dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap akhir. Ketika mendengar suara Xiao Zia, Jie Yan menaikkan sudut bibirnya. Jika tingkat kultivasi seperti itu, dirinya dan Xia Yuer saja sudah cukup untuk menjatuhkannya. Tanpa membuang waktu sama sekali, Jie Yan langsung bergerak ke arah murid tersebut dengan kecepatan penuhnya. Tentu saja ia akan terbang di udara menggunakan sayap karena itu lebih nyaman serta itu akan menghindari serangan atau jebakan murid lainnya yang memiliki kemampuan untuk bersembunyi dengan sangat baik. Di arah yang dituju oleh Jie Yan, terlihat seorang peserta yang tampak cukup tua, dengan wajah usia sekitar 28 tahun. Jika penampilan seperti itu dikaitkan dengan tingkat kultivasi, bisa dipastikan bahwa murid tersebut pasti telah berusia ratusan tahun. Ada yang mendekat. Pria itu pun mengerutkan keningnya lalu tersenyum jijik karena telah melacak kekuatan Jie Yan. Ia tidak menyangka bahwa
Seseorang dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap menengah akan berani mengejarnya. Oleh karena itu, ia pun langsung berhenti di tempat lalu menunggu kedatangan Jieyan. Tidak lama kemudian, Jieyan yang terbang di langit menatap ke arah seorang murid yang berdiri di atas cabang pohon menunggu kedatangannya karena ia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Ketika melihat Jieyan yang berada di udara, wajah murid tersebut pun berubah seketika karena ia tentu kenal dengan Jieyan yang mengacau di kompetisi tahap pertama. Aku tidak menyangka bahwa kau adalah peserta yang datang ke tempatku. Memang sulit melawanmu karena kau bisa terbang di udara. Apakah kau memiliki nyali untuk turun? Jika tidak, maka aku tidak tertarik melawanmu. Walaupun kau bisa terbang, percuma menyerangku dari udara. Kekuatanku di atasmu, tidak mungkin menyerangku dengan kekuatanmu saat ini. Murid tersebut tersenyum jijik ke arah Jieyan walaupun ia sangat iri dengan kemampuan terbang di bawah tingkat kultivasi penguasa abadi. Oh, tampaknya dia sangat percaya diri. Ayo kita penggal dia, ucap Xia Yuer acuh tak acuh. Jieyan tersenyum kecil lalu perlahan mendarat di dahan pohon tidak jauh dari murid tersebut. Melihat Jieyan yang mendarat, murid tersebut tersenyum kejam. Ia adalah salah satu murid yang sengsara karena Jieyan di kompetisi tahap pertama. Tentu ia menaruh dendam pada Jieyan sehingga kali ini ia bertekad untuk membunuh Jieyan di tempat. Kau tahu, murid tersebut mengeluarkan pedangnya lalu melanjutkan, aku sangat membencimu karena kau membuat kekacauan di kompetisi tahap pertama. Serahkan tokenmu lalu berlutut dan aku akan mengampunimu. Tentu saja kau bisa melarikan diri dengan cara terbang untuk membuktikan kepengecutanmu. Murid itu langsung memprovokasi Jieyan agar tidak melarikan diri. Ini adalah harga diri para kultivator, jika mereka menerima ejekan seperti itu, sebagian besar dari kultivator akan langsung marah dan tidak akan melarikan diri dari pertarungan. Jieyan tidak membalas dan hanya mengeluarkan pedang miliknya. Oh, kau pasti menerima banyak hadiah ketika di kompetisi sebelumnya bukan? Karyaku memang luar biasa. Xia Yuer di sisi lain tidak peduli dengan kata-kata orang lemah karena apa yang ia ingat saat ini adalah kompetisi tahap pertama, lah sangat yakin bahwa peserta di depannya adalah salah satu yang menerima hadiah hangat yang ia tinggalkan. Wajah murid tersebut gelap ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Niat pedang miliknya meledak dalam sekejap. Tentu amarahnya memuncak ketika mengingat bahwa dirinya hangus di dalam jebakan yang ditinggalkan oleh Xia Yuer. Kalian berdua akan mati hari ini juga. Ingat di dalam neraka bahwa orang yang menghabisi kalian adalah Wang Peihu. Ucap Wang Peihu dingin lalu melesat seperti meteor yang membuat dahan pohon yang ia injak langsung patah. Seni pedang air, tebasan pusaran air. Sraing. Ketika berada di udara, Wang Peihu langsung mengayunkan pedangnya dengan memutar tubuhnya. Niat pedang bercampur ki dan konsep langsung meledak membentuk pusaran air layaknya tornado lalu melesat ke arah Jieyan. Semua pohon yang lewatinya langsung dicabik-cabik oleh pusaran air yang sangat tajam. Melihat pusaran air tersebut, Jieyan dan Xia Yuer tetap tenang. Walaupun serangan itu cukup kuat, keduanya tidak khawatir sama sekali. Seni rahasia, tebasan dimensi. Jieyan mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan dengan kecepatan yang sangat tinggi saat ki, niat pedang dan konsep ruang yang cukup besar dipadukan. Sraing, jres. Tornado air itu pun langsung dibelah seketika lalu air dalam jumlah yang cukup besar memercik ke segala arah. Wang Peihu yang awalnya bangga dengan serangan langsung merubah raut wajahnya. Formasi alam, kelahiran alam. Xia Yuer tidak tinggal diam dan langsung membuat formasi untuk menyerang. Tanaman merambat dalam jumlah yang sangat besar pun keluar dari dalam tanah lalu melesat ke arah Wang Peihu. Sial, Wang Peihu merasakan bahaya dari tanaman merambat tersebut. Ia pun langsung mengerahkan kinya dalam jumlah yang besar serta niat pedang berwarna emas meledak dari pedangnya. Seni pedang air, ratusan bilah air. Wang Peihu berputar dengan sangat cepat dan setiap kali ia berputar, puluhan tebasan pun dilepaskan. Sraing, sraing. Bilah air yang dikompresi menggunakan niat pedang meledak terus-menerus membelah semua tanaman merambat tersebut. Jieyan yang menatap itu, menaikkan sudut bibirnya. Ia menekuk sedikit kakinya lalu membuat kuda-kuda menyerang dengan cara pedang ke arah belakang tepat di pinggangnya. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Mata Dewa Jieyan memperhatikan celah pada Wang Peihu. Ketika ia melihat bahwa Wang Peihu hendak menyelesaikan tekniknya, Jieyan pun langsung bergerak. Sementara itu, Xia Yuer yang paham langsung membuat lingkaran formasi di tangan kanannya.
Seraing. Jie Yan melesat layaknya sambaran petir melewati Wong Peihu yang baru saja selesai melakukan tebasan untuk memusnahkan tanaman merambat. Srak, jeres. Wong Peihu sangat terkejut dan merasa ngeri saat ini. Luka yang sangat dalam tercetak di pinggangnya. Jika pertahanan Qi otomatis tubuhnya tidak aktif, ia pasti akan terbelah menjadi dua bagian. Keringat dingin bercucuran di dahinya karena merasa bahwa Jie Yan bukan murid sembarang. Sebab, ia sama sekali tidak mampu bereaksi terhadap tebasan Jie Yan. Wong Peihu dengan buru-buru mengeluarkan giok penyelamatan diri karena tahu bahwa jika ia tetap berada di sana, maka ia pasti akan tewas. Tetapi Xia Yuer yang telah muncul di belakang Wong Peihu sama sekali tidak memberi kesempatan. Formasi cahaya, pedang cahaya. Seni roh, bilah cahaya. Xia Yuer yang sangat mungil memegang pedang cahaya yang sangat besar di tangannya lalu mengayunkannya ke arah leher Wong Peihu tanpa ampun. Srak, Wong Peihu yang hampir saja memecahkan giok penyelamatan diri pun terkejut ketika pandangannya berputar. Ia melihat ke arah tubuhnya dengan ngeri bahwa lehernya kini tanpa kepala dan ia tahu bahwa ia telah dipenggal. Ia pun menutup matanya dengan enggan serta menyesal karena telah memprovokasi Jie Yan. Sementara itu, Jie Yan menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan kosong karena ia tidak tahu bahwa Xia Yuer pandai menggunakan pedang. Namun, melihatnya menggunakan pedang yang memiliki ukuran jauh lebih besar darinya, Jie Yan hanya bisa tersenyum kecut. Itulah yang kau dapatkan ketika mencoba memprovokasi kami. Dengus Xia Yuer saat pedang di tangannya menghilang lalu ia melesat ke arah kepala Wong Peihu di udara lalu menendangnya dengan kuat. Bam! Kepala Wong Peihu berputar dengan cepat melesat ke arah pohon lalu memantul beberapa kali. Melihat hal itu, Jie Yan semakin terdiam dan tidak mengerti mengapa roh peri yang dikatakan sangat ramah lingkungan akan seperti itu. Bab 279. Bertemu musuh kedua. Jie Yan menggelengkan kepalanya lalu pergi ke mayat tanpa kepala Wong Peihu. Ia pun mengambil cincin ruang Wong Peihu lalu memindahkan poin yang ada di token Wong Peihu ke token miliknya. 600 poin. Sungguh tidak terduga. Gumam Jie Yan karena saat ini poin miliknya langsung naik menjadi 1000 poin. Selain dari itu, tidak ada hal menarik lainnya di dalam cincin ruang Wong Peihu sehingga ia hanya melempar cincin ruang itu ke dalam cincin ruang miliknya. Mungkin beberapa benda berharga di tingkat jiwa abadi akan berguna suatu hari nanti sehingga ia tidak membuang apapun dari dalamnya. Lawan kali ini sangat lemah. Ayo cari lawan lainnya. Xia Yuer yang terbang di depan wajah Jie Yan berkata dengan penuh semangat. Jie Yan sedikit berkedut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Jika saja itu pertarungan 1 lawan 1, pasti lama bagi Xia Yuer. Menjatuhkan Wong Peihu yang kini telah masuk ke dalam neraka. Ayo, Jie Yan pun langsung terbang ke arah pusat hutan purba dengan Xia Yuer di bahunya seperti biasa. Tidak sampai 10 menit Jie Yan dan Xia Yuer pergi, satu sosok turun dari langit dan menatap ke arah mayat Wong Peihu. Murid lainnya telah tewas. Aku sekarang bertanya-tanya apakah saran dari pusat sekte pedang ini benar atau tidak dengan mengizinkan pembunuhan sesama murid di dalam kompetisi. Sosok tersebut yang tidak lain adalah tetua pertama menghela nafas panjang lalu mengumpulkan mayat Wong Peihu dengan tatapan rumit. Kompetisi kali ini peraturannya dibuat oleh Sekte Pedang Pusat sehingga para eselon atas Sekte Pedang di Bintang Tianyu tidak dapat menolak. Dalam benak tetua pertama, ia membuat spekulasi bahwa Sekte Pedang Utama pasti sedang mengevaluasi murid yang selamat dalam pertarungan hidup dan mati lalu menyerap mereka ke Sekte Pedang Utama. Hal ini dapat dimaklumi karena murid yang tidak berguna pasti terbunuh. Percuma untuk memberikan sumber daya kepada mereka terus-menerus apalagi terhadap murid seperti Wong Peihu yang hanya stagnan di tingkat jiwa abadi tahap akhir tanpa adanya perkembangan di usia ratusan tahun. Setelah mengumpulkan mayat Wong Peihu, tetua pertama pergi kembali dari tempat itu untuk mengumpulkan semua mayat murid Sekte Pedang yang dibiarkan ketika terbunuh. Jie Yan sama sekali tidak mengetahui hal itu karena Xiao Zia juga tidak melacak keberadaan tetua pertama. Kemungkinan itu dikarenakan jarak ruang lingkup pelacakan Xiao Zia terbatas dan tetua pertama datang ke tempat Wong Peihu tewas ketika mereka telah pergi cukup jauh. Sementara itu, kedua murid tetua kelima telah bertemu satu sama lainnya dan keduanya pun bekerja sama menjatuhkan murid lainnya. Tetapi keduanya menghindari King Lan Yu, King Mo, King Fei dan King Yufeng. Mereka berdua paham bahwa kekuatan mereka saat ini sulit untuk menjatuhkan mereka semua sehingga mereka hanya mengincar yang lainnya di daftar 20 besar.
Di sisi lain, Jie Yan terus bergerak ke arah pusat hutan purba. Untuk Xiao Zia, dia terus-menerus melacak semua daerah di sekitar Jie Yan berada. Jie Yan, ada dua kultivator yang mendekat ke arahmu. Salah satunya dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap akhir dan satunya lagi tingkat jiwa abadi tahap puncak. Mereka mendekat dari arah timur. Ketika suara Xiao Zia terdengar, wajahnya menjadi serius seketika. Sudah lebih setengah hari semenjak ia menghalangi Wong Peihu dan sedikit terkejut bahwa dalam waktu sedekat itu akan ada kultivator ditemukan di hutan purba yang sangat luas. Selain dari itu, salah satu dari mereka memiliki tingkat kultivasi jiwa abadi tahap puncak. Dengan bantuan satu rekannya yang lain, Jie Yan tahu bahwa dengan gabungan dirinya, Xiao Zia dan Xia Yuer akan sulit mengalahkan mereka. Jika hanya satu kultivator tingkat jiwa abadi tahap puncak, Jie Yan tidak akan ragu bertarung secara langsung walaupun kemenangan yang diraih akan cukup sulit. Tampaknya sudah waktunya menggunakan semua binatang roh itu. Batin Jie Yan dan mengirim perintah agar semua binatang roh mendekat secara diam-diam lalu menyerang jika ada kesempatan. Sangat sulit untuk bertemu murid lainnya sebelum mencapai pusat hutan purba, La tidak akan melewatkan kesempatan menjatuhkan dua murid sekaligus. Ini sudah diperhitungkan oleh Jie Yan karena ia yakin ketika berada di pusat hutan purba tempat berkumpulnya semua murid, menjatuhkan yang lainnya memiliki peluang besar, tetapi poin yang diterima kemungkinan akan direbut oleh murid lainnya. Tentu saja peserta lainnya akan menjarah poin secara cuma-cuma jika ada yang bertarung di dekat mereka. Hal ini membuat Jie Yan yakin bahwa ketika berada pusat hutan purba, pertarungan kelompok akan terjadi. Selain dari itu, Jie Yan juga telah memikirkan bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa di pusat hutan roh. Kemungkinan itu adalah binatang roh tingkat penguasa abadi yang sudah pasti menjadi target utama. Dalam analisis Jie Yan, ia menduga bahwa binatang roh tingkat penguasa abadi pastilah memiliki poin ribuan jika intinya diserap oleh token sehingga itu akan menarik minat semua peserta. Jie Yan berhenti di salah satu cabang pohon lalu menatap ke arah tertentu tempat para kultivator datang yang disebutkan oleh Xiao Zia. Ada apa? Tanya Xia Yuer yang tidak menghubungkan koneksi spiritualnya dengan Xiao Zia dan Jie Yan. Ada dua peserta yang datang ke tempat ini. Balas Jie Yan dan menyebutkan kekuatan dari kedua peserta tersebut. Oh, kali ini tampaknya lawan cukup kuat. Jie Yan, serahkan murid tingkat jiwa abadi tahap akhir itu padaku. Aku ingin mencoba pertarungan satu lawan satu dan ingin melihat apakah aku mampu mengalahkan lawan seperti itu dalam waktu singkat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jie Yan, Xia Yuer langsung bersemangat dan menantikan kedua musuh yang akan datang. Jie Yan terdiam beberapa saat lalu mengangguk kecil. Semula ia ingin menjatuhkan peserta tingkat jiwa abadi tahap akhir dan selanjutnya mengeroyok peserta tingkat jiwa abadi tahap puncak. Tetapi karena permintaan Xia Yuer, ia pun langsung setuju. Untuk para binatang roh, Jie Yan telah memutuskan untuk membunuh kultivator tingkat jiwa abadi tahap puncak menggunakan mereka. Ia tidak akan mengizinkan murid tersebut kabur karena jika musuh kabur, maka konsekuensinya akan mengerikan karena ia saat ini mencoba menggunakan binatang roh membantunya melawan musuh. Tidak lama kemudian, dua sosok murid terlihat mendekat. Keduanya menyipitkan mata ketika melihat ke arah Jie Yan yang tampak menunggu kedatangan keduanya. Saudaraku, dia adalah Jie Yan. Kau pasti ingat bukan? Murid bernama Dong Hui berbicara. Murid lainnya yang bernama Dong Fang menyipitkan matanya ke arah Jie Yan. Amarahnya tampak naik sedikit karena sebelumnya, berkat apa yang dilakukan oleh Jie Yan di kompetisi tahap pertama, para murid tetua lainnya menertawakannya karena terkena jebakan murid tingkat rendah. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Penghinaan yang aku terima akan dibalas ribuan kali lipat. Ucap Dong Fang dingin. Kekuatan tirani tingkat jiwa abadi puncak pun meledak seketika dibarengi oleh niat pedang yang sangat kuat. Angin kencang berhembus ke segala arah ketika kekuatan Dong Fang meledak. Untuk Xia Yuer, wajahnya cerah karena tampaknya lawan memang sangat kuat. Dan untuk Jie Yan, ia memasang wajah bermartabat saat ini. Tetapi ia tidak takut sama sekali walaupun Dong Fang jauh lebih kuat darinya. Ingin membalas dendam? Lakukanlah. Berhati-hatilah karena kemungkinan besar kepalamu akan terpisah dari lehermu. Ucap Jie Yan dengan senyum kejam saat pedang miliknya muncul di tangan kanannya. Bab 280. Melawan Dong bersaudara. Kata-kata Jie Yan menyulut amarah Dong Fang. Ia ingat dengan jelas bahwa ketiga murid tetua kelima menghinanya sedemikian rupa karena terkena jebakan Jie Yan.
Dongfang sangat paham bahwa ia tidak mungkin melawan King An, King Chao dan King Mu. Bahkan melawan salah satu dari mereka ia hampir tidak mampu menang. Lalu hinaan ketiganya membuatnya menaruh dendam yang sangat besar pada Jie Yan. Mati! Teriak Dongfang yang langsung melesat seperti meteor ke arah Jie Yan. Sementara itu, Jie Yan langsung ditutupi oleh petir hitam di seluruh tubuhnya. Kekuatan naga, seni rahasia, tebasan dimensi. Wush! Jie Yan juga langsung melesat lalu mengayunkan pedangnya ke arah tebasan Dongfang. Terang! Ki dan konsep bercampur dengan niat pedang meledak ke segala arah yang membuat banyak retakan pada permukaan tanah. Banyak pohon yang tumbang hanya dengan bentrokan singkat tersebut. Sementara itu, Dong Hui langsung ingin membantu karena ia tentu akan menghabisi Jie Yan karena telah membuat harga diri saudaranya jatuh di mata banyak murid tingkat tinggi. Ketika Dong Hui hendak mendekat, ia melihat sosok mungil yang kemudian membentuk sebuah humanoid pohon lalu menyerang ke arahnya. Merasakan aura yang terpancar dari pohon aneh itu, kewaspadaannya meningkat drastis. Sedangkan untuk Dongfang, wajahnya dipenuhi oleh keterkejutan karena kekuatan tubuh Jie Yan setingkat dengan dirinya. Hanya dengan kekuatan tubuh, Jie Yan mampu menahan kekuatannya. Tidak heran kau begitu sombong. Tetapi perbedaan kecepatan, niat pedang dan ki, kau masih jauh di belakangku. Tidak mungkin itu bisa ditutupi hanya dengan kekuatan murni daging. Teriak Dongfang saat ia mengalirkan lebih banyak ki dan konsep serta niat pedang ke pedangnya lalu menekan pedang Jie Yan ke samping. Wajah Jie Yan berubah seketika karena memang benar bahwa jika Dongfang mengeluarkan lebih banyak ki dan konsep, ia bukan tandingan Dongfang sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya dapat menahan Dongfang selama hampir 10 menit sebelum ia dikalahkan. Ia sangat sadar dengan tingkat kekuatannya saat ini. Krang! Ketika pedang Jie Yan ditepis, Dongfang dengan kilatan emas di matanya langsung mengayunkan pedangnya kembali. Seni pedang petir, tebasan petir abadi. Jie Yan yang pedangnya ditepis sudah tahu bahwa Dongfang akan menyerang sehingga ia menggunakan tekniknya untuk berpindah tempat. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Sraing, jeres. Dongfang melesat dengan kecepatan tinggi lalu menebas banyak pohon ke tempat yang sangat jauh ketika pedangnya diayunkan. Tetapi matanya langsung bergerak ke arah lain dan amarahnya semakin kuat karena ia tahu bahwa Jie Yan menghindari serangannya dengan cara yang sangat aneh. Di tempat di jarak hampir 30 meter, Jie Yan muncul dari pusaran ungu lalu menatap ke arah Dongfang yang menatapnya dengan marah. Jelek, ketika Jie Yan menusuk pedangnya ke permukaan tanah, di saat itu juga Dongfang melesat seperti petir ke arah Jie Yan dengan pedang yang diselimuti oleh petir biru bercampur dengan niat pedang berwarna emas. Seni rahasia, pusaran dimensi. Zurt, zurt, ki dan konsep ruang meledak dari pedang Jie Yan ke dalam tanah. Lalu di jarak tertentu dari Dongfang, permukaan tanah meledak lalu pusaran berwarna ungu muncul melahap semua yang ada di sana. Gaya tarikan yang sangat kuat tercipta. Ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Jie Yan menurut kemampuan lubang teleportasi. Dongfang yang awalnya hendak mendekat, memasang ekspresi jelek di wajahnya ketika menatap pusaran yang melahap semua hal di sekitarnya. Tubuhnya juga ditarik, gaya gravitasi sangat tinggi membuatnya tidak mampu melawan. Bocah sialan, harus kuakui bahwa kau memiliki trik kuat seperti ini. Tetapi untuk seseorang yang memiliki niat pedang di ambang batas niat pedang mata pedang, semuanya percuma. Ucap Dongfang dingin. Niat pedang di pedangnya kini jauh lebih intens, itu membuat sedikit retakan pada pedangnya sendiri karena tidak mampu menampung niat pedang sekuat itu. Niat pedang murni. Sraing. Ketika Dongfang semakin dekat dengan pusaran tersebut, ia langsung mengayunkan pedangnya lalu bilah berwarna emas yang terbuat dari niat pedang murni membelah pusaran tersebut. Sraing, krak, krak, perang. Pusaran ungu yang diciptakan oleh Jie Yan langsung pecah seperti sebuah kaca lalu tebasan niat pedang murni Dongfang terus bergerak ke arah Jie Yan. Mata Dewa Jie Yan dapat melihat hal itu dengan jelas. Ia sangat menyadari bahwa niat pedang memang sesuatu yang menakjubkan karena bahkan dapat membelah konsep ruang yang dipadatkan sedemikian rupa membentuk sebuah teknik. Belitan Ki Raja. Jie Yan mencabut pedang dari dalam tanah lalu mengayunkannya dari belakang ke depan sekuat tenaga. Blar, niat pedang membentuk bilah tersebut langsung dibelah oleh Jie Yan dengan paksa. Ini adalah keuntungan pemilik Ki Raja yang mampu menggunakan metode belitan tingkat tinggi. Dengan kekuatan murni Ki Raja, bahkan niat pedang ekstrim harus tunduk. Wush! Angin kencang berhembus ke segala arah.
Permukaan tanah di kaki Jieyan mengalami banyak retakan karena kekuatan tersebut memang begitu dahsyat, apalagi bentrok dengan niat pedang milik Dongfang. Apa? Dongfang memasang wajah jelek karena serangannya dihancurkan secara paksa oleh kekuatan absolute. Ia menatap dengan dingin ke arah pedang Jieyan yang diselimuti oleh busur petir hitam kemerahan. Apa itu? Kenapa aku merasakan penindasan yang keterlaluan dari aura yang terpancar dari pedang bocah itu? Batin Dongfang. Ia mencengkram erat pedangnya karena merasa bahwa kemampuan yang digunakan oleh Jieyan melampaui niat pedang ekstrim. Insting seorang kultivator memang cukup kuat ketika menghadapi bahaya, tidak terkecuali untuk Dongfang. Walaupun ia tidak tahu apa kemampuan Jieyan, ia tahu bahwa itu sangat kuat. Tetapi, jika ia tahu tentang metode belitan Ki Raja, mungkin ia akan langsung melarikan diri saat ini karena setiap kultivator yang bisa menggunakan kemampuan itu dikatakan hampir tidak terkalahkan jika tidak dilawan dengan kemampuan yang sama. Untuk Jieyan, ia cukup kelelahan saat ini karena ia menggunakan banyak ki dan konsep di setiap serangan. Ini dikarenakan lawannya terlalu kuat, jika itu Dong Hui yang dilawan oleh Xia Yuer, ia tidak akan repot-repot menggunakan belitan Ki Raja. Tetapi untuk Dongfang, ia harus menggunakannya. Jika tidak, ia tidak mungkin mampu mengimbanginya dan hanya bisa melarikan diri. Mata Dewa Jieyan menatap ke banyak tempat tanpa disadari oleh Dongfang. Senyum di wajahnya terlihat sedikit karena sudah waktunya untuk menjatuhkan Dongfang. Yuer, habisi musuhmu secepat mungkin karena aku akan menggunakan semua binatang roh. Zia, bantu Xia Yuer untuk beberapa saat lalu buat formasi terkuat menyegel peserta yang aku lawan. Aku akan menghabisinya dalam satu serangan ketika binatang roh bergerak. Perintah Jieyan. Xiao Zia yang berada di ruang jiwa paham bahwa Jieyan tampaknya tidak mau membuang waktu. Memang benar bahwa jika pertarungan terus berlarut-larut, kemungkinan akan banyak musuh yang datang dan itu bukan hal baik. Untuk Xia Yuer yang sedang menekan Dong Hui sedikit demi sedikit sebenarnya tidak terlalu puas dengan keputusan Jieyan. Tetapi ia tahu bahwa saat ini dirinya berada dalam kompetisi yang diikuti oleh Jieyan sehingga ia tidak bisa berbuat sesukanya. Jika Jieyan dan Xiao Zia mengetahui tentang apa yang dipikirkan oleh Xia Yuer, mereka akan terkejut karena tampaknya Xia Yuer telah sedikit tumbuh dewasa. Bab 281. Memusnahkan Dong bersaudara. Kewaspadaan Dongfang meningkat ketika melihat kemampuan yang dikeluarkan oleh Jieyan. Dengan instingnya, ia tahu bahwa jika ia terkena serangan seperti itu secara langsung, ia pasti akan terluka parah walaupun kekuatannya dua tahap di atas Jieyan. Walaupun kewaspadaannya ditingkatkan ke puncaknya, ia tidak percaya bahwa Jieyan mampu melawannya dengan kekuatan seperti itu. Ia sudah pernah menghabisi puluhan kultivator di tingkat yang sama dengan Jieyan secara bersamaan sehingga kepercayaan dirinya menghabisi Jieyan kembali ke puncaknya. Tanpa membuang waktu, Dongfang langsung melesat ke arah Jieyan dengan kecepatan penuhnya. Untuk Jieyan yang telah mempersiapkan segalanya untuk menghabisi Dongfang juga langsung bergerak untuk melawan Dongfang secara langsung, tahu bahwa dirinya hanya akan bertahan dalam waktu singkat tetapi itu tidak masalah sama sekali karena ketika Xia Yuer dan Xiao Zia menyelesaikan Dong Hui, maka Dongfang juga pasti akan jatuh. Terang, terang, terang. Jieyan dan Dongfang bentrok terus-menerus yang membuat banyak tempat hancur. Bila tak terhitung jumlahnya terus menyebar ke segala arah. Tetapi, jika siapapun memperhatikan pertarungan tersebut, mereka akan tahu bahwa Jieyan terus-menerus dipojokkan. Sementara itu, Xia Yuer yang menekan Dong Hui tentu dapat melihat apa yang terjadi. Pertarungan intens tersebut juga menarik perhatian Dong Hui sedikit. Roh kecil sialan, Jieyan bajingan itu akan segera tewas. Tidak mungkin baginya untuk melawan saudaraku. Ucap Dong Hui memprovokasi Xia Yuer agar kehilangan ketenangannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Xia Yuer yang sangat terfokus melawannya. Dan Jieyan yang dipojokkan tentu dapat membuat Xia Yuer kehilangan fokus. Itulah yang dipikirkan oleh Dong Hui. Tetapi, apakah Xia Yuer akan terpengaruh oleh provokasi Dong Hui? Jawabannya tentu saja tidak. Akan sangat bodoh jika Xia Yuer terpengaruh karena sedari awal Jieyan telah memberitahunya tentang rencana yang mereka lakukan. Manusia rendahan. Kau akan menyesal karena telah memprovokasi putri ini. Dengus Xia Yuer lalu menyatukan kedua telapak tangannya. Formasi cahaya, telapak tangan cahaya Buddha.
Tepat di atas Dong Hui yang sedang melawan dua pohon aneh dengan sengit, Buddha yang cukup besar terbuat dari cahaya keluar dari lingkaran formasi lalu mengayunkan telapak tangannya ke arah Dong Hui. Wajah Dong Hui sedikit gelap karena merasa bahwa Xia Yuer tampaknya marah dan melancarkan serangan habis-habisan. Dong Hui langsung menggunakan semua kekuatannya lalu menebas ke arah dua pohon hidup yang terus beregenerasi tanpa henti yang membuatnya sedikit kelelahan. Sraing, sraing, jeres. Kedua pohon itu pun langsung ditebas lalu terbelah. Ketika itu hendak beregenerasi lagi, Dong Hui langsung mengayunkan pedangnya sekali lagi saat ia melompat ke arah udara. Hancurlah! Teriak Dong Hui sekuat tenaga saat menebas ke arah telapak tangan Buddha. Terang, bush! Gelombang kejut meledak ke segala arah yang membuat Xia Yuer langsung berlindung karena niat pedang sekuat itu tentu dapat melukainya. Xia Yuer yang mundur, menyentuh permukaan tanah dengan telapak tangannya. Formasi kehidupan, benih kehidupan. Pohon tambahan pun tumbuh melalui akar pohon sehingga kali ini ada 4 pohon yang tampak hidup. Walaupun itu hanya 4, kekuatannya sangat luar biasa, setara dengan puncak tingkat jiwa abadi tahap menengah. Keempatnya pun langsung menyerang ke arah udara. Akar pohon yang lebih keras dari teknik formasi kelahiran alam melesat dari kedua tangan pohon hidup tersebut ke arah Dong Hui yang baru saja memusnahkan Buddha cahaya di langit. Cih! Sungguh merepotkan. Dong Hui semakin marah dan mencoba menebas semua akar-akar aneh tersebut. Sraing, 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 terang, terang, terang. Tetapi Dong Hui terkejut ketika tebasannya hanya memotong setengah dari akar aneh tersebut. Wajahnya sedikit pucat ketika semakin banyak akar yang mendekat ke arahnya dan tebasannya tidak cukup untuk membelah semua akar karena setiap akar membutuhkan 2 tebasan untuk membelahnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Dong Hui tampak kelelahan lalu semua akar tersebut mencoba melilitnya. Xia Yuer yang masih menyentuh permukaan tanah menyeringai jahat karena tampaknya ia memang menang melawan Dong Hui walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi ia tahu bahwa hanya dengan dirinya, butuh waktu membunuh Dong Hui hanya dengan satu serangan fatal karena ia harus mempertahankan semua pohon-pohon hidup tersebut untuk menangkap Dong Hui. Tetapi Xia Yuer tidak khawatir tentang hal itu. Ketika ia menangkap Dong Hui, pun berbicara dengan nada sedikit marah, giliranmu telah tiba. Xiao Zia yang selama ini hanya menonton pertunjukan agar tidak dilacak oleh Dong Fang langsung membuat tekniknya untuk menghabisi Dong Hui karena ia tidak bisa menunjukkan diri saat ini, lah paham bahwa Dong Fang mungkin akan melarikan diri jika Dong Fang tahu bahwa Jie Yan memiliki 2 roh kontrak. Jika itu terjadi, rencana Jie Yan untuk membunuh Dong Fang akan gagal. Formasi pembantaian, malaikat pencabut nyawa. Dung! Di belakang Dong Hui yang sedang diikat dan membutuhkan waktu beberapa detik melepaskan diri dari akar-akar tidak mampu melakukan apapun untuk melawan, terkejut ketika menoleh ke belakang dan menemukan sosok dengan jubah mengayunkan tombak seperti bor ke arah dadanya. Sial! Dong Hui ingin meminta bantuan kepada saudaranya tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan sempat lagi. Ia juga ingin menggunakan giok penyelamatan diri tetapi itu tidak lagi sempat. Jelep, tombak seperti bor itu pun langsung bersarang di jantung Dong Hui. Untuk Dong Fang, perhatiannya tiba-tiba teralihkan ketika melihat saudaranya ditikam tepat di jantung. Bajingan! Teriak Dong Fang saat ia langsung menyerang Jie Yan sekuat tenaga. Tebasan niat pedang. Sraing! Jie Yan yang menatap itu langsung mengangkat pedangnya lalu menahan tebasan Dong Fang. Terang! Tetapi kekuatan Jie Yan tidak mampu bersaing sehingga ia langsung terhempas cukup jauh sekaligus memuntahkan seteguk darah segar. Tetapi ia tetap tersenyum lalu memberi perintah kepada para bintang roh yang selalu bersembunyi di balik layar. Dong Fang yang kehilangan akal sehatnya terus bergerak ke arah tempat Dong Hui berada. Tetapi, wajahnya pucat ketika segerombolan binatang roh muncul entah dari mana dari segala arah dan menyerang bersamaan. Tidak mungkin! Teriak Dong Fang memikirkan kemungkinan paling mengerikan, lah tahu bahwa Jie Yan adalah anomali yang menyerupai monster karena ia telah menebak bahwa semua binatang roh pasti dikendalikan oleh Jie Yan. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa banyak binatang roh berkumpul hanya untuk melawannya, tetapi mereka tidak menyerang Jie Yan. Untuk Xiao Zia dan Xia Yuer, keduanya pun langsung membuat formasi untuk membatasi gerakan Dong Fang hanya untuk sesaat. Formasi kematian, segel kematian. Formasi kehidupan, segel kehidupan. Kedua formasi yang saling berlawanan tampak menyatu dan menghasilkan sesuatu yang lain. Untuk Xiao Zia, ia paham bahwa itu pasti akan terjadi tetapi untuk Xia Yuer,
ia tampak terkejut ketika melihat dua formasi menyatu tanpa penolakan sama sekali walaupun itu sangatlah berlawanan. Aura yang tidak dapat dilihat langsung membuat Dong Fang membeku di tempat. Ia tidak bisa menghancurkan giok penyelamatan diri agar keluar dari tempat itu. Semua binatang roh yang ada di sekitarnya langsung menyerang secara bersamaan. Bom, 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 dan untuk Jieyan, ia menyalurkan ki dan konsep ruang tepat di ujung pedangnya. Ia tidak akan tinggal diam ketika Dong Fang masih disegel dan kehilangan ketenangannya saat dipukuli oleh binatang roh yang membuat Dong Fang membutuhkan waktu yang lebih lama bebas dari segel gabungan yang dibuat oleh Xiao Zia dan Xia Yuer. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Kali ini, Jieyan menggunakan semua konsep miliknya untuk menghancurkan ruang itu sendiri. Ia pun langsung menusuk pedangnya ke arah tertentu. Ketika pedang dihunuskan, ruang di depannya robek lalu bilah pedang muncul tepat di dekat tubuh Dong Fang. Sialan, Dong Fang yang hampir melepaskan diri dari segel pun membeku di tempat ketika ia merasakan benda tajam menusuk tubuhnya. Robeklah. Jieyan yang ada di kejauhan, menarik pedangnya lalu mengendalikan konsep ruang yang teramat di tubuh Dong Fang. Bush! Ruang robek seketika yang membuat sebagian tubuh Dong Fang langsung ditelan oleh pusaran kecil berwarna ungu yang hanya bertahan untuk 2 detik. Arregegegeha! Dong Fang berteriak keras lalu suaranya langsung lenyap ketika jantungnya disedot oleh pusaran ungu kecil tersebut. Matanya penuh dengan teror karena selain dari kemampuan mengendalikan binatang roh, Jieyan memiliki teknik yang membuat Jieyan mampu menyerang dari tempat yang sangat jauh. Dong Fang pun akhirnya menyesal karena telah memprovokasi anomali seperti Jieyan yang membuatnya harus bertemu dengan penjaga gerbang neraka. Bab 282. Menduduki peringkat pertama kembali. Dada Dong Fang telah menghilang karena disedot oleh pusaran ungu kecil lalu tubuhnya tergeletak di permukaan tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Matanya masih terbuka dan menampilkan tatapan kematian tiada akhir. Bubar semuanya, perintah Jieyan. Di saat itu juga, para binatang roh pun langsung pergi ke segala tempat. Jika mereka berkumpul bersama, itu pasti akan menarik perhatian para kultivator, terutama para tetua yang mengawasi kompetisi tahap kedua. Jieyan menghilang seketika dan muncul tepat di depan mayat Dong Fang. Tanpa membuang waktu, ia pun mengambil cincin ruang Dong Fang. Di dalamnya, Jieyan memperhatikan bahwa cukup banyak benda berharga. Tetapi ia hanya mengambil token lalu melempar cincin ruang ke dalam cincin ruang miliknya. Setelah itu, ia pun menyalurkan poin Dong Fang ke token miliknya. Dalam sekejap, poin Jieyan yang awalnya 1000 langsung naik menjadi 2100 poin. Dong Fang sebelumnya telah mencapai peringkat 10 besar sehingga wajar poinnya mencapai ribuan. Ini cincin ruang pria tidak berguna sebelumnya. Xia Yuer memberikan cincin ruang Dong Hui dengan senyum lebar di wajahnya karena ia telah mengetahui bagaimana level kekuatannya saat ini dan ia sudah terbiasa ketika melawan Dong Hui walaupun sebenarnya ia cukup tidak puas karena adanya campur tangan Xiao Zia. Jieyan mengangguk kecil lalu melakukan hal yang sama pada cincin ruang dan token milik Dong Hui. Setelah itu, poin miliknya langsung naik menjadi 2800 poin. Peringkatnya otomatis naik menjadi yang pertama sekali lagi. Untuk Xiao Zia, ia tidak mengatakan apa-apa dan langsung masuk ke dalam ruang jiwa untuk bersantai. Walaupun sedari awal ia terlihat bersantai di ruang jiwa, nyatanya tidak seperti itu, La pasti akan memikirkan banyak hal dan mencari cara dan mencatat semua tempat yang harus didatangi kelak bersama dengan Jieyan dan Xia Yuer. Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya langsung menunjuk ke arah tertentu sambil berkata dengan semangat, "Ayo berangkat. Kita akan mencari mangsa lainnya." Jieyan menggelengkan kepalanya melihat sikap Xia Yuer. Ia pun langsung mengeluarkan sayapnya lalu terbang ke arah pusat hutan purba diikuti oleh para binatang roh secara diam-diam. Tidak sampai 20 menit lagi, satu sosok mendarat di tempat pertarungan. Dia tidak lain adalah tetua kedua. Ia juga menghela nafas ketika melihat mayat Dong Fang dan Dong Hui yang tewas cukup tragis. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Kematian Dong Fang tentu memberikan pukulan besar bagi Sekte Pedang di Bintang Tianyu karena Dong Fang termasuk jenius tingkat atas. Setelah mengambil mayat Dong Fang dan Dong Hui, tetua kedua menghilang dalam sekejap dari tempat tersebut. Suasana di arena saat ini kembali meledak ketika melihat papan peringkat. Lihat, bukankah dia pertama kali sebelumnya berada di peringkat pertama? Ya, benar. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah kultivator tingkat jiwa abadi tahap menengah di papan peringkat.
Sungguh sulit dipercaya bahwa dia akan naik kembali ke peringkat pertama. Para murid berdiskusi kembali. Banyak dari mereka yang memasang wajah jelek dan sangat marah karena taruhan yang mereka buat pasti mengalami kegagalan. Kebanyakan murid bertaruh pada King Lan Yu, King Mo, King Fei, King Yu Feng, King Chao dan King Mo. Mereka semua adalah yang terkuat di bawah murid inti. Untuk siapapun yang bertaruh pada murid tetua ketiga, mereka semua telah gagal karena murid tetua ketiga telah tereliminasi. Sungguh luar biasa ada dua murid baru yang mencapai prestasi seperti ini. Jian Su menghela nafas panjang ketika melihat papan peringkat dan menemukan bahwa Jie Yan berada di peringkat pertama dan Yun Ce berada di peringkat ke-6 saat ini. Selain dari itu, poin Jie Yan naik dalam sekejap dari tidak berada di daftar 20 besar menjadi peringkat pertama dengan jumlah 2.800 poin. Untuk peringkat ke-8 hingga 20, mereka semua memiliki poin yang sangat dekat, yaitu berjumlah 1.000 lebih. Dan yang membuat Jian Su terkejut, itu adalah peringkat Dong Fang yang semula berada di peringkat ke-9 bilang secara mendadak yang artinya Dong Fang pasti diberantas oleh Jie Yan. Tidak hanya Jian Su yang berpikiran seperti itu. Murid inti serta tetua lainnya juga berpikiran sama. Dia bahkan mengalahkan Dong Fang yang menurut rumor lebih lemah dari para murid tetua yang ikut kompetisi kali ini. Huo Yun Yinger semakin tertarik dengan Jie Yan saat ini. Para tetua lainnya juga langsung mengevaluasi ulang kekuatan Jie Yan karena bahkan bisa membereskan Dong Fang. Jika mereka tahu bahwa Dong Fang bersama dengan saudaranya Dong Hui, mereka semua akan semakin terkejut. Terutama untuk tetua kelima, wajahnya saat ini semakin muram ketika melihat papan peringkat. Kedua muridnya saat ini berada di peringkat ke-7 dan ke-8, tepat di bawah Yun Ce yang membuatnya sangat tidak puas. Tidak mengherankan bahwa dia bisa menghabisi Dong Fang. Dia memiliki roh yang cukup kuat, sudah pasti dia memiliki trik tertentu dan kemungkinan melakukan fusi ketika menghabisi Dong Fang. Tetapi itu belum cukup untuk melawan muridku jika pertarungan 1 lawan 1. Aku ingin melihat trik apa yang kau gunakan untuk mengalahkan seseorang dengan 2 tahap kultivasi lebih tinggi darimu. Batin tetua kelima saat menahan amarahnya. Jika tetua kelima tahu bahwa Jie Yan bisa mengimbangi Dong Fang dalam waktu singkat ketika memiliki tingkat kultivasi jiwa abadi tahap menengah, ia akan ketakutan setengah mati. Ia langsung tahu bahwa jika Jie Yan berada di tingkat kultivasi jiwa abadi tahap akhir, maka muridnya tidak akan dapat melawan Jie Yan. Sementara itu, para murid yang sedang berada di dalam kompetisi terkejut ketika mengecek daftar peringkat terutama untuk 20 besar di papan peringkat. Poin Jie Yan telah mencapai 2.800 sementara King Lan Yu yang semula memiliki poin 1.800 hanya naik menjadi 2.500 poin, 300 poin lebih rendah dari Jie Yan. Harus diketahui bahwa untuk mencari peserta lainnya di hutan purba sangatlah sulit kecuali mereka semua bertemu di pusat hutan purba. Bahkan Yun Ce yang saat ini turun ke peringkat ke-6 sedikit terkejut. Ia juga tahu bahwa Jie Yan pasti mengalahkan Dong Fang karena semula Dong Fang berada di peringkat 10 besar lalu menghilang seketika. Para murid lainnya mencoba untuk mencari Jie Yan karena mereka tidak percaya bahwa murid tingkat jiwa abadi tahap menengah akan mampu mengalahkan Dong Fang, salah satu jenius dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap puncak yang dilengkapi oleh niat pedang mengerikan. Jie Yan tidak tahu tentang apa yang terjadi saat ini. Ia hanya terus bergerak ke arah pusat hutan purba. Di tengah jalan ia terus memperbudak binatang roh untuk berjaga-jaga. Ia telah memiliki rencana ketika berada di pusat hutan purba, yaitu melepaskan mereka semua untuk membuat kekacauan. Di saat itu juga, Jie Yan berniat untuk mengalahkan para peserta yang tidak terlalu kuat dan mengambil semua poin mereka. Dengan begitu, peringkatnya pasti tetap berada di peringkat pertama. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi ketika ia terus bertahan di peringkat pertama. Bab 283. Berkumpulnya para peserta. Kompetisi tahap kedua terus berlanjut. Hanya tersisa 3 hari sebelum kompetisi selesai. Saat itu juga, para murid semakin jarang bertemu karena banyak murid yang telah gugur. Selain dari itu, para murid kini sangat waspada. Bahkan mereka tidak ingin melawan binatang roh ketika dekat dengan pusat hutan purba. Ini dikarenakan kemungkinan murid lainnya akan keluar ketika pertarungan usia lalu menyerang mereka yang telah kelelahan. Untuk Jie Yan saat ini, ia terus bergerak. Ia telah sangat dekat ke pusat hutan purba, sengaja membuat para binatang roh yang sudah lebih banyak ia kendalikan lebih jauh menjaga jarak. Jika terjadi sesuatu yang tidak ia inginkan, maka ia pasti akan melepaskan semua binatang roh itu.
Bahkan ketika pergi ke arah pusat hutan purba, Jie Yan telah menundukkan puluhan binatang roh tingkat jiwa abadi tahap akhir. Banyak dari mereka yang memiliki kekuatan tingkat jiwa abadi tahap puncak sehingga mereka semua menjadi ancaman bagi para peserta lainnya. Jie Yan saat ini telah berhenti di sebuah bukit yang cukup besar. Di jarak pandang mata dewa miliknya, ia dapat melihat banyak peserta yang telah mendekat ke pusat hutan purba yang tidak lain adalah sebuah gunung raksasa yang aktif. Gunung berapi tersebut akan meledak setiap 12 jam sekali yang artinya gunung itu meletus sebanyak 2 kali sehari. Dan waktu meletus gunung itu juga berada di jam yang sama. Melihat fenomena alam itu, Jie Yan sama sekali tidak terkejut. Apa yang membuatnya tertarik adalah lokasi di bawah gunung tersebut. Walaupun itu sangat tandus karena letusan gunung setiap waktu, beberapa sumber daya langka tumbuh di sana. Di aliran sungai lava, terlihat beberapa herbal yang hanya akan tumbuh di tempat yang suhu panas ekstrim yang tidak pernah turun. Selain dari itu, apa yang semakin menarik perhatian Jie Yan adalah ada 3 binatang roh kuat di tempat tersebut, tepat di kaki gunung. Apa kau melihat para peserta lainnya? Tanya Xia Yuer penasaran. Ya, jumlah peserta yang telah mendekat belum mencapai angka 50 peserta. Balas Jie Yan. Apakah kita akan langsung menyerang mereka satu per satu? Tanya Xia Yuer bersemangat. Jie Yan memutar bola matanya ke arah Xia Yuer karena itu bukan saran cemerlang. Harus diketahui bahwa saat ini para murid lainnya juga mengunci aura peserta lainnya. Jika ada pertarungan terjadi, mereka pasti akan datang mengambil kesempatan untuk meraih piala gratis. Tidak Yuer, itu bukan keputusan bijak. Saat ini kita tidak bisa melakukan hal sembrono. Kita harus melakukan sesuai dengan rencana awal. Lagi pula, musuh utama saat ini adalah binatang roh tingkat penguasa abadi tahap menengah yang sama kuatnya dengan harimau neraka yang pernah kita lawan, ujar Jie Yan. Oh, ada binatang roh sekuat itu di gunung itu. Xia Yuer langsung tertarik, lah tentu tahu bagaimana kuatnya harimau neraka, bahkan semua serangan gabungan dirinya dengan Jie Yan dan Xiao Zia hanya mampu melukai harimau neraka sedikit. Ya, dengan kekuatan kita, mustahil untuk melawannya. Murid lainnya juga telah memperhitungkan hal ini dan mereka juga pasti berniat menggunakan murid lainnya untuk menjatuhkan binatang roh terkuat, ujar Jie Yan. Sebelum ada yang berbicara lagi, Jie Yan dan Xia Yuer menyipitkan mata mereka karena ada 2 aura kuat yang mengunci mereka. Tatapan Jie Yan dan Xia Yuer tertuju pada arah tertentu dan menemukan 2 murid yang mereka pernah lihat, dan keduanya sebelumnya bersama dengan King An di kompetisi tahap pertama. Mereka berdua tampaknya familiar. Xia Yuer menyipitkan matanya dan berpikir keras di mana ia pernah melihatnya. Keduanya bersama dengan murid tetua kelima yang pernah kita habisi. Mereka bertiga selalu bersama ketika berada di kompetisi tahap pertama. Jie Yan menjelaskan dengan menghela nafas panjang. Oh, ya, aku ingat. Xia Yuer mengangguk serius dan melanjutkan, tampaknya keduanya ingin melawan kita. Jie Yan juga tahu bahwa kedua murid tetua kelima yang tersisa yang tidak lain adalah King Chao dan King Mu ingin menghabisi mereka. King Chao dan King Mu yang berada di jarak cukup jauh dari Jie Yan, menatap ke arah bukit tersebut dengan mata dingin. Tampaknya King An telah gagal. Ucap King Mu sedikit marah. Tentu ia marah karena saudara seperjuangannya gagal dan hidup mati King An tidak diketahui saat ini. Apakah kita akan langsung menyerangnya? Ini adalah kesempatan yang jarang muncul karena tidak lama lagi akan semakin banyak murid yang muncul. Jika kita berlama-lama, para murid lainnya akan mengambil kesempatan saat kita bertarung. Ucap King Chao dengan niat membunuh yang perlahan merembes. Ya, ayo kita habisi bocah itu agar mendapatkan apa yang diinginkan oleh guru. Balas King Mu. Ketika keduanya hendak bergerak, satu aura mengunci mereka dengan intens. Itu adalah penguncian untuk melakukan serangan mendadak secara langsung. Hal ini membuat King Chao dan King Mu memasang wajah gelap lalu menatap ke arah aura mengerikan yang mengunci mereka. Tetapi, ketika melihat sosok tersebut, wajah King Chao dan King Mu semakin gelap seperti pantat wajan yang hangus. Wanita bajingan. Sebelumnya dia menghalangi kita menangkap Yun Che. Kali ini dia ingin menghalangi kita menangkap Jie Yan. King Chao ingin muntah darah karena sosok yang mengawasinya adalah King Lan Yu. Bahkan King Mu tidak tahan dengan perlakuan seperti itu, lah sadar bahwa King Lan Yu memang lebih kuat dari mereka. Tetapi jika mereka bekerja sama, keduanya tidak akan kalah. Apakah dia berpikir bahwa dengan kekuatan serta statusnya kita takut dengannya?
Tampaknya lebih baik membereskan King Lan Yu lebih dulu karena mencoba menghalangi kita. Ucap King Mu dengan amarah yang telah mencapai ubun-ubun. King Lan Yu yang saat ini berjarak hampir 40 meter dari King Chao dan King Mu, mencabut kedua pedang yang ada di pinggangnya. Niat bertarungnya perlahan merembes karena ia bersiap-siap untuk menembak King Chao dan King Mu kapan saja. Ketika ketiganya saling menatap dan hendak bertarung, sosok lainnya pun muncul tidak jauh dari ketiganya, berdiri tepat di atas pohon. Ia menatap ke arah kedua kekuatan tempur yang hendak pecah dengan tatapan tertarik. King Mo, mata King Chao hampir menyemburkan api karena orang yang paling ia benci adalah King Mo, murid tetua pertama. King Mo memiliki kepribadian yang tidak masuk akal, dan sangat senang membuat orang marah sampai mati. Tetapi, jika seseorang mengetahui bahwa King Mo pernah hampir memuntahkan darah karena aksi Jie Yan di kompetisi tahap pertama, para murid lainnya pasti akan merasa heran. Kalian bertiga lanjutkan. Jangan hiraukan aku. King Mo melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan sangat terlihat seperti seorang penonton yang menunggu pertunjukan. Mata King Chao dan King Mu hampir melotot keluar karena tentu tidak akan percaya dengan kata-kata King Mo. Mereka tahu ketika mereka melawan King Lan Yu, King Mo pasti akan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan salah satu dari mereka. Suara King Mo sangat kecil, tetapi dapat didengar oleh semua yang ada di sana di jarak hampir 100 meter. Oh, tampaknya suasana di sini cukup ramai. Di arah lainnya, sosok pemuda muncul di atas dahan pohon yang sangat tinggi. Ia tidak lain adalah murid tetua kedua, King Fei. Dan di arah lainnya, murid tetua keempat juga muncul, dia tidak lain adalah King Yufeng. Melihat semua murid terkuat telah berkumpul, King Chao dan King Mu tahu bahwa tidak mungkin membuat kekacauan untuk saat ini. Sedangkan King Lan Yu, wajahnya tetap terlihat acuh tak acuh. Ia melirik sekilas ke arah Jie Yan karena ia telah selesai menjalankan perintah gurunya untuk membantu Jie Yan dan Yun Ce agar tidak dilawan terlalu dini oleh murid tingkat tinggi. Jie Yan juga menatap adegan itu dengan cermat. Ia dapat melihat bahwa semua murid yang muncul tidak jauh darinya sangat kuat, terutama untuk wanita bernama King Lan Yu. Ia merasa bahwa ia tidak akan mampu melawannya dalam 3 putaran yang membuktikan betapa mengerikannya wanita itu. Bab 284. Bentrokan singkat. Jie Yan, mereka semua cukup kuat. Tampaknya persaingan kali ini semakin menarik, ucap Xia Yuer bersemangat ketika menatap semua murid tingkat tinggi yang ada di sana. Jie Yan tidak membalas, ia hanya menatap ke arah King Lan Yu karena merasa bahwa wanita itu mencoba menghalangi King Chao dan King Mu menyerangnya, lah ingin tahu apa sebenarnya tujuan dari King Lan Yu. Di sisi lain, ketika bubuk mesiu mulai mereda-mereda, King Lan Yu, King Mo, King Fei dan King Yufeng menatap ke arah Jie Yan dengan seksama karena mereka tentu tahu bahwa Jie Yan sangatlah unik, mampu kembali ke peringkat pertama dengan tingkat kekuatan seperti itu. Untuk Yun Ce, mereka telah merasa luar biasa mampu mencapai peringkat ke-6 saat ini. Tetapi untuk Jie Yan, itu sungguh keterlaluan karena naik kembali ke peringkat pertama. Ketika Jie Yan memperhatikan semua murid hebat itu menatapnya, ia menoleh ke belakang dan tersenyum kecil karena seseorang tampak mendekat ke arahnya di langit. Di langit terlihat sosok pemuda yang terbang menggunakan pedang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika mencapai tepat di atas Jie Yan, sosok yang tidak lain adalah Yun Ce melompat turun lalu memegang pedang awan abadi di tangannya dengan kuat. Niat pedang bercampur dengan ki langsung meledak lalu Yun Ce yang mendekat mengayunkan pedangnya ke arah Jie Yan. Menatap hal itu dengan mata dewa, Jie Yan terkejut karena dapat merasakan bahwa niat pedang Yun Ce sama kuatnya dengan niat pedang milik Dong Fang yang pernah ia bunuh. Tanpa membuang waktu, ia pun mengeluarkan pedangnya lalu mengalirinya dengan ki raja. Jie Yan melebarkan sedikit kedua kakinya yang membuat tanah yang ia pijak langsung mengalami retakan. Tanpa membuang waktu, ia pun memegang pedang dengan kedua tangan lalu mengayunkannya ke arah atas dengan sekuat tenaga. Terang, bush. Kedua pedang sama sekali tidak bersentuhan. Niat pedang Yun Ce menekan ke arah bawah sementara ki raja Jie Yan terus menghalau niat pedang kuat tersebut. Blar, tanah di sekitar tempat itu naik ke arah atas seperti sebuah balok dalam jumlah besar. Angin kencang berhembus ke segala arah yang membuat banyak pohon hancur berantakan. Ini, King Lan Yu melebarkan matanya saat menatap bentrokan yang sedang berlangsung. Ia harus mengakui bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Jie Yan dan Yun Ce dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap menengah sama kuatnya dengan para petarung tingkat jiwa abadi tahap akhir.
Apa kau bercanda? Mata King Mo melotot karena tidak menyangka bahwa Jie Yan dan Yun Ce memiliki kekuatan sebesar itu walaupun sebenarnya masih jauh di bawahnya. Sebab, ia termasuk jajaran teratas di tingkat jiwa abadi puncak. Untuk King Fei dan King Yufeng juga menyipitkan mata mereka dengan tajam karena keduanya memang memiliki kualifikasi untuk memasuki 10 besar di papan peringkat kompetisi tahap kedua. Sementara itu, wajah King Chao dan King Mu jelek seperti pantat ayam karena tidak menyangka bahwa Jie Yan dan Yun Ce telah mencapai level seperti itu di tingkat kultivasi jiwa abadi tahap menengah. Yun Ce yang terus menekan pedangnya tersenyum lebar karena ia memang sangat mengakui bahwa Jie Yan adalah lawan kuat yang harus ia lampaui, lah tidak menaruh mata para murid tetua lainnya karena ia yakin dengan berlalunya waktu, mereka tidak memiliki kualifikasi melawan dirinya. Ini adalah kepercayaan diri Yun Ce, atau lebih mudah mengatakan bahwa ini adalah instingnya dalam menilai seseorang yang memiliki potensi lebih tinggi darinya. Xia Yuer yang terhempas ke tempat jauh sangat tidak puas dengan apa yang terjadi. Tetapi ia sama sekali tidak membantu Jie Yan karena merasa bahwa Jie Yan juga tidak ingin dibantu saat ini. Sementara itu, Jie Yan yang terus menekan ke arah atas juga menaikkan sudut bibirnya karena tidak menyangka bahwa niat pedang Yun Ce akan mencapai level seperti itu, jauh meninggalkannya. Tetapi ia masih mampu melawan ataupun melebihi karena ia menggunakan belitan Ki Raja. Duar, ledakan besar terjadi dan di saat itu juga, Jie Yan dan Yun Ce langsung terbang mundur ke dua arah yang berbeda. Keduanya saling menatap dengan tajam. Bahkan untuk Jie Yan harus mengakui bahwa Yun Ce memang seseorang yang memiliki kekuatan yang dapat melampaui tingkatan kultivasi dalam hal bertarung sama seperti dirinya. Ketika waktunya tiba, kita akan bertarung dan menentukan siapa yang terkuat. Ucap Yun Ce dan langsung berbalik pergi. Ia tidak mengatakan bahwa ia akan menang karena ia tahu bahwa saat ini Jie Yan masih lebih kuat darinya. Ia tidak sombong seperti murid lainnya ketika menghadapi seseorang yang lebih kuat ataupun lemah. Jie Yan tidak berbicara sama sekali lalu menatap ke arah lainnya. Untuk para murid tetua mereka menatap ke arah Jie Yan dan Yun Ce dengan tatapan serius karena mereka tahu bahwa ketika Jie Yan dan Yun Ce menerobos tingkat jiwa abadi tahap akhir, maka mereka pasti akan menjadi lawan yang setara. Mereka semua mengakui bahwa keduanya memiliki kekuatan tempur tidak normal yang mampu melewati tahapan. Keduanya memiliki kekuatan serta talenta yang sama dengan Huo Yun Yinger. Tampaknya guru memang telah melihat bakat keduanya. Batin King Lan Yu sambil menghela nafas panjang. Ia pun menjauh sedikit tetapi masih tetap mengunci King Choa dan King Mu dari waktu ke waktu. King Mo di sisi lain juga sama. Dia hanya berdiam diri di tempat sama seperti King Fei dan King Yufeng. Sementara untuk King Choa dan King Mu, keduanya memasang wajah jelek dari waktu ke waktu tetapi tidak bergerak walaupun Jie Yan tidak pergi dari bukit tersebut. Jie Yan, ayo kita kalahkan pria itu. Aku sangat ingin mengajarnya. Ucap Xia Yuer merujuk pada Yun Ce yang pergi ke tempat jauh untuk menyendiri. Sudahlah Yuer, tidak perlu melawannya untuk saat ini. Ketika waktunya tiba, kita akan melawannya, ucap Jie Yan sambil menghela nafas panjang. Xia Yuer hanya bisa cemberut dan kembali duduk di kursi VIP-nya. Waktu terus berlalu. Para murid lainnya yang cukup kuat terus-menerus berdatangan. Tidak ada yang bergerak sama sekali dalam waktu itu. Semua murid kuat telah memikirkan hal yang sama, yaitu menjatuhkan binatang roh terkuat di tempat itu sebelum bertarung dengan sesama murid lainnya. Tanpa sadar, waktu kompetisi hanya tersisa lebih dari sehari dan para murid yang berkumpul di pusat hutan purba telah mencapai angka sekitar lebih dari 150. Jumlah itu cukup besar, ratusan dari mereka memiliki tingkat kultivasi jiwa abadi tahap akhir, hanya kurang dari 20 peserta yang mencapai tingkat jiwa abadi tahap puncak. Dan hanya 2 murid tingkat jiwa abadi tahap menengah yang mencapai tempat itu, keduanya tentu tidak lain adalah Jie Yan dan Yun Ce. Apakah sudah waktunya? Batin Jie Yan saat memperhatikan ruat wajah para murid lainnya sedikit berubah. Ia menatap ke arah tempat yang sangat jauh, tempat binatang roh terkuat berada. Tanpa sadar, semua murid mengeluarkan pedang masing-masing dan menatap ke arah kaki gunung, tidak terkecuali untuk Jie Yan. Mereka semua memikirkan hal yang sama, ketika bintang roh terkuat jatuh, maka pertempuran yang membuat 90% murid jatuh akan dimulai. Bab 285. Golem Magma. Para murid tahu bahwa waktu kompetisi hanya melebihi 1 hari lagi sebelum selesai. Mereka semua tidak membuang waktu lagi dan langsung bergerak ke arah tempat binatang roh berada. Walaupun tidak ada kesepakatan,
mereka semua tampak telah memikirkan hal yang sama. Setelah mengalahkan binatang roh terkuat, mereka semua akan berebutan untuk mengambil inti binatang roh. Sementara itu, binatang roh yang berada di kaki gunung tersebut merasakan kedatangan banyak aura ke arahnya. Binatang roh yang terlihat seperti kumpulan bebatuan membentuk humanoid, perlahan berdiri. Tubuh binatang roh tersebut ditutupi oleh sisi-sisi aneh, dengan sela-sela persediaan tumpukan batu meneteskan sedikit magma. Binatang roh tersebut memiliki tinggi lebih dari 10 meter, dengan mata berwarna putih tanpa pupil. Wow, binatang roh tingkat penguasa abadi tahap menengah meraung keras yang membuat dua binatang roh tingkat penguasa abadi tahap awal langsung terbangun dan menatap ke arah sumber aura yang sangat banyak sedang mendekat. Keduanya juga meraung ke arah para peserta yang semakin dekat. Ketika ketiga binatang roh tersebut meruang, udara panas menyapu semua yang ada, melewati daerah bebatuan lalu membakar semua pepohonan yang terletak di pinggiran kaki gunung. Para peserta merasakan aura yang sangat mengerikan dalam raungan tersebut. Tetapi mereka tidak takut sama sekali karena mereka memiliki giok penyelamatan diri yang akan membawa mereka keluar jika berada dalam bahaya. Jieyan, itu adalah binatang roh yang bernama Golem Magma, memiliki kekuatan dahsyat dan ahli dalam konsep magma, evolusi dari perpaduan konsep api dan bumi. Suara Xiao Zia terdengar di benak Jieyan dan Xia Yuer. Keduanya sedikit terkejut bahwa binatang roh tersebut memadukan dua konsep membentuk konsep baru. Ketika jarak hampir 50 meter dari para peserta, mereka semua langsung mengaliri ki dan konsep pada pedang masing-masing lalu mengayunkan pedang sekuat tenaga dari segala arah ke arah ketiga binatang roh Golem Magma. Sraing, sraing, sraing. Ratusan bilah kuat melesat ke arah Golem Magma. Golem Magma yang menatap hal itu mengangkat kedua tangan mereka masing-masing lalu menghantam permukaan tanah. Bom! Ketika serangan ketiga Golem Magma diluncurkan, tanah di depan mereka bernaikan, bercampur dengan magma yang tiba-tiba meledak. Kejadian itu tampak seperti ombak. Bom! 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 Semua bilah yang dilancarkan oleh para peserta berbenturan ke arah bebatuan bercampur magma. Para murid tidak terkejut melihat hal itu karena tiga binatang roh tingkat penguasa abadi tentu dapat melawan mereka semua secara setara. Wush! Wush! Para murid terbagi menjadi tiga kelompok lalu muncul mengelilingi setiap golem magma. Jieyan muncul tepat di dekat golem magma dengan tingkat kultivasi penguasa abadi tahap awal. Wow! Golem magma itu meruang keras lalu meninju ke arah para murid yang bersama dengan Jieyan mengayunkan serangannya dengan pedang. Terang! Zurt! Blar, blar, blar. Ketika puluhan murid menyerang, itu langsung bentrok secara langsung dengan tinju golem magma. Beberapa murid memuntahkan seteguk darah karena gelombang panas itu tampak seperti memukul organ dalam tubuh mereka. Teleportasi. Jieyan muncul tepat di atas kepala golem magma lalu mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah sekuat tenaga. Sementara Xia Yuer, ia langsung membuat lingkaran formasi tepat di bawah kaki golem magma. Seni rahasia, tebasan dimensi. Formasi alam, kelahiran alam. Dung, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya langsung meliliti golem magma. Di saat itu juga, Jieyan melesat ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi layaknya sambaran petir. Sraing, terang. Ketika Jieyan mendatar, matanya menyusut tajam karena serangannya tampak seperti memukul besi yang sangat padat. Serang bersama-sama, teriak para murid di sekitar Jieyan. Sraing, sraing, sraing. Puluhan pedang terus-menerus menghantam tubuh golem magma yang dikunci sementara oleh tanaman merambat. Teleportasi. Jieyan menghilang sekali lagi dan muncul tepat di depan wajah golem magma. Seni rahasia, tarian kekacauan. Formasi cahaya, pedang cahaya. Sraing, sraing, terang, terang. Jieyan terus-menerus menebas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam waktu kurang dari 2 detik, ia melancarkan tebasan sebanyak puluhan kali. Untuk Xia Yuer, ia menciptakan banyak bilah cahaya dan terus-menerus memotong ke arah golem magma. Srak, srak, srak. Pertahanan golem magma yang sangat keras dikikis perlahan-lahan. Wow! Golem magma yang merasakan sakit pun meruang keras. Tanaman merambat yang melilitnya perlahan meleleh di saat magma mengalir dari dalam tubuhnya dalam jumlah yang besar. Jieyan, lari. Ketika suara Xiao Zia terdengar, Jieyan langsung menarik pedangnya. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep, Jieyan langsung ditarik oleh lubang teleportasi dan di saat itu juga, magma meledak seperti sebuah pilar lalu memuncrat ke segala arah.
Arregegege. Banyak peserta yang terkena magma tersebut dan mereka berteriak keras. Bahkan banyak yang menahan magma dengan pedang, pedang mereka langsung meleleh. Para murid yang mengarang bersama Jie Yan menderita luka bakar yang cukup mengerikan. Ketika semua murid mundur tidak terkecuali untuk Jie Yan, golem magma yang marah langsung mengayunkan tinjunya yang berubah menjadi magma ke arah 4 murid yang berkumpul bersama. Sial, keempat murid tingkat jiwa abadi tahap akhir itu pun mengutuk golem magma karena binatang roh tersebut mengincar mereka. Keempatnya langsung membuat pertahanan terkuat mereka untuk bertahan. Bam! Pertahanan tersebut langsung hancur dalam sekejap mata dan menghempaskan keempat murid. Keempat murid tersebut memuntahkan seteguk darah yang langsung menguap karena panas yang mengerikan. Zep, zep, zep. Lebih dari 10 murid muncul di dekat golem magma mengambil kesempatan menyerang. Salah satu dari mereka adalah King Yufeng. Pedang mereka diselimuti oleh konsep masing-masing bercampur dengan niat pedang ekstrim. Sraing, sraing. Serangan sekuat tenaga puluhan murid itu pun langsung merobek pertahanan golem magma. Sekuat apapun pertahanannya, itu pasti akan dihancurkan jika diserang dari waktu ke waktu di tempat yang sama. Wow, golem magma meraung kesakitan. Jie Yan yang menatap itu, langsung bergerak. Ia muncul tepat di depan kepala golem magma lalu mengepalkan tangannya dengan kuat. Busur petir hitam kemerahan meledak di tangannya. Belitan Ki Raja, tinju gelombang kejut. Lengan Jie Yan dengan samar berubah menjadi lengan naga dan ia langsung mengayunkan tinjunya sebelum golem magma menyerang. Bam! Golem magma yang terkena pukulan mengerikan dari Jie Yan perlahan tumbang ke arah belakang. Karena fisik Jie Yan yang sangat tangguh, serangan barbar seperti itu akan sangat berpengaruh terhadap pertahanan yang sangat mengerikan. Kesempatan. Lebih dari 40 murid tahu bahwa kesempatan datang. Mereka semua muncul tepat di atas golem magma yang perlahan tumbang ke arah belakang lalu melancarkan serangan habis-habisan. Teleportasi. Zep. Jie Yan muncul di udara lalu menatap banyak murid yang mengarang bersamaan. Sraing, sraing, sraing. Bom, 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 bom. Ledakan besar terjadi terus-menerus. Pertarungan di tempat Jie Yan juga membuat dua kelompok lainnya sangat terkejut karena kelompok Jie Yan telah menyudutkan golem magma sedemikian rupa. Wow, golem magma terus-menerus meruang kesakitan karena serangan seperti itu selalu mengikis pertahanannya tanpa henti. Darah berwarna emas berceceran terus-menerus dari tubuh golem magma karena pertahanannya telah rusak lebih dari 50%. Jie Yan yang berada di udara, menyipit matanya ketika menatap dengan mata dewa, langsung terbang mundur karena meraksasa bahaya yang sangat mengerikan. Golem magma yang terbaring menahan serangan terus-menerus membuka lebar-lebar mulutnya. Udara panas bercampur magma berkumpul dengan kecepatan yang sangat tinggi lalu langsung ditembakkan. Duar, gelombang kejut bercampur magma meledak ke arah langit yang membuat para murid terkejut. Arer. Beberapa murid yang tidak memiliki kekuatan fisik tangguh langsung diuapkan menjadi debu dalam sekejap. Bahkan King Yufeng yang menerima serangan langsung menderita cedera yang cukup parah dan terhempas ke arah langit. Jie Yan yang menatap itu tentu sangat terkejut tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan baik. Ia mengaliri Ki Raja ke pedangnya dalam jumlah yang sangat besar bercampur dengan konsep kehancuran serta niat pedang terkuat yang ia miliki. Yuer, penguatan, teriak Jie Yan. Xia Yuer langsung membuat formasi meningkatkan serangan yang akan dilancarkan oleh Jie Yan. Formasi cahaya, cahaya penguatan. Formasi kehidupan, ledakan daya hidup. Pedang Jie Yan berdengung keras ketika aura berwarna kuning bercampur hijau menyelimuti pedang sekali lagi. Teleportasi. Ketika merasa waktunya telah tiba, Jie Yan menghilang seketika dan muncul di atas golem magma. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Di ujung pedang Jie Yan, pusaran kecil memercikkan petir muncul dan ia pun langsung mengangkat pedang ke atas lalu menusuknya ke arah mulut golem magma yang masih terbuka. Bab 286. Dua golem magma tewas. Jelep, pedang Jie Yan langsung menembus bagian dalam golem magma melalui mulut golem magma. Berkat belitan Ki Raja dan kemampuan peningkatkan serangan dari Xia Yuer, itu langsung menembus banyak bagian dalam golem magma walaupun itu tidak menebus kepalanya sepenuhnya. Tetapi Jie Yan sudah tahu akan hal itu dan telah mempersiapkan serangan lainnya, yaitu teknik lubang teleportasi pemecah ruang. Wow, golem magma meraung keras sambil meronta-ronta karena merasakan ancaman kematian disertai dengan rasa sakit mengerikan yang berada di dalam mulutnya. Ledakan ruang. Zoom. Blar. Ledakan keras terjadi di dalam mulut golem magma yang membuat darah muncrat ke segala arah.
Bagian dalam mulut golem magma dihancurkan habis-habisan tetapi itu masih belum membunuh golem magma. Jie Yan yang melihat itu tidak panik sama sekali. Ia tahu bahwa golem magma mungkin ingin menyeretnya mati bersama tetapi ia tidak akan mengizinkan hal itu. Karena pertahanan golem magma telah hancur karena serangan sebelumnya, Jie Yan langsung menarik pedangnya dan menyayat tubuh golem magma dari dalam mulut ke arah dadanya sekuat tenaga. Seni rahasia, tebasan dimensi. Shrine. Jelas. Tidak jauh dari lokasi tersebut, tetua pertama, tetua kedua dan tetua ketiga terdiam karena ternyata Jie Yan yang pertama kali menerima hasil jarahan terbesar. Dan Yun Ce juga mengambil bagian lainnya yang membuat ketiga tetua tersebut saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa murid baru akan menunjukkan taringnya yang membuat murid lama muntah darah karena marah. Jie Yan, apakah kita tidak mencoba merebut inti binatang roh golem magma terkuat itu? Tanya Xia Yuer menatap ke arah golem magma yang hampir dikalahkan oleh semua murid. Jie Yan yang terbang di udara tidak langsung menjawab dan memperhatikan hal itu dengan tatapan tertarik. Beberapa saat kemudian, ia pun menggelengkan kepalanya lalu membalas, tidak, inti golem magma itu pasti tidak akan diserap oleh siapapun. Pertempuran akan langsung terjadi ketika golem magma itu mati. Intinya pasti tidak akan dipegang oleh siapapun karena setiap murid tidak akan membiarkan murid lainnya mengambil inti golem magma. Oh, Xia Yuer mengangguk sedikit paham. Ia tidak terlalu memikirkannya. Jika Jie Yan berkata seperti itu, maka itu pasti akan terjadi. Untuk Yun Ce yang sangat kelelahan di udara juga memikirkan hal yang sama. Murid yang bertarung bersama dirinya dan Jie Yan sebelumnya pasti akan mengawasi murid lainnya agar tidak menjarah inti golem magma. Ia pun hanya melayang di udara dan menonton pertarungan yang terus berlanjut. Jie Yan dan Yun Ce memulihkan kekuatan mereka di udara karena tahu bahwa ketika golem magma mati, pertarungan yang sebenarnya akan terjadi. Tetapi keduanya telah memiliki ide untuk tidak langsung menyerang, menunggu banyak murid jatuh lalu mengambil piala kemenangan. Untuk Jie Yan, ia menatap dengan mata dewa, mencoba mengambil kesempatan merebut cincin ruang para murid lainnya untuk menjarah poin mereka. Untuk Yun Ce, karena dia tidak memiliki kemampuan seperti mata dewa Jie Yan, dia hanya membuat rencana untuk merampok inti golem magma yang menjadi perebutan para peserta. Tetua ketiga menatap ke arah Jie Yan dan Yun Ce yang masih terbang di udara lalu bergumam, keduanya memang sangat pintar. Aku tidak menyangka bahwa murid gerakan Jie Yan itu akan mampu menampilkan kemampuan belitan Ki Raja sedemikian rupa. Ya, sangat disayangkan bahwa dia bukan ahli pedang murni seperti Yun Ce. Jika tidak, dia bisa saja menjadi pemimpin masa depan sekte pedang. Lanjut tetua kedua. Tetua pertama juga setuju dengan analisis tetua kedua dan ketiga. Ia menatap ke arah Yun Ce dengan seksama. Apa yang membuatnya penasaran, kenapa seseorang seperti Yun Ce tidak menampilkan tanda-tanda pengguna Ki Raja? Jika Yun Ce memiliki Ki Raja, maka dia memiliki kualifikasi menjadi penguasa. Walaupun begitu, tetua pertama masih curiga bahwa Yun Ce sebenarnya pasti memiliki Ki Raja. Bab 287. Mendekati akhir kompetisi kedua. Bom, bom, bom. Pertarungan sengit terus berlangsung setelah dua golem magma tingkat penguasa abadi tahap awal terbunuh. Para peserta kompetisi semuanya mengincar golem magma tingkat penguasa abadi tahap menengah karena mereka tidak mampu menangkap Jie Yan dan Yun Ce yang kini berada di udara. Jie Yan yang berada di udara menatap ke arah pertarungan yang terus berlanjut. Jumlah murid yang tersisa kini tidak mencapai angka 50. Tetapi mereka semua adalah murid tingkat atas, di antara itu semua, 16 murid tingkat jiwa abadi tahap puncak terus bertahan. Dengan kekuatan mereka, para murid selevel itu masih bisa mempertahankan diri. Sementara murid lainnya, beberapa tewas dan beberapa lainnya melarikan diri menggunakan giok penyelamatan diri. Tetapi para murid itu membawa token mereka bersama dengan mereka sehingga jumlah poin itu tidak bisa dijarah. Semua itu sudah dalam perhitungan para murid. Mereka tentu tidak akan mau memberikan poin hasil jerih payah mereka secara cuma-cuma kepada murid lainnya walaupun mereka gagal dalam kompetisi tersebut. Tidak lama lagi, Jie Yan yang telah memulihkan kekuatannya berkata dengan mata menyipit saat menatap pertarungan. Sudah hampir 10 menit berlalu semenjak dua golem magma tingkat jiwa abadi tahap awal dibunuh. Di waktu itu juga, banyak murid yang telah jatuh. Serang bersama-sama. King Chao berteriak keras saat melancarkan serangannya diikuti oleh semua murid karena saat ini golem magma telah dalam kondisi terluka parah dan sangat kelelahan.
Walaupun kekuatannya sangat besar, di bawah pengepungan elit murid Sekte Pedang yang berjumlah banyak pasti akan kalah cepat atau lambat. Wow, golem magma tersebut meruang keras. Ia dapat merasakan bahwa ketika semua murid menyerang, ia akan tewas di tempat. Tetapi sebagai binatang roh, ketika kematian tiba, instingnya pasti akan bekerja dengan baik. Amarahnya membuatnya akan mencoba menyeret musuh sebanyak mungkin tewas bersamanya. Dengan sisa kekuatannya, golem magma mengangkat kedua tangannya lalu menghantamnya ke arah permukaan tanah. Bom! Magma dalam jumlah besar meledak ke arah langit. Panas yang terpancar terasa dapat melelehkan apa saja. Para murid yang telah mencapai lokasi golem magma dari segala arah terkejut melihat hal itu. Arregegegeha! Banyak peserta yang terkena magma tersebut. Mereka bisa saja dibakar menjadi abu kapan saja tetapi mereka semua langsung menggunakan giok penyelamatan diri sebelum semuanya terlambat. Tetapi para murid tingkat jiwa abadi tahap puncak mampu menahan hal itu. Selain dari kekuatan tubuh, konsep dan ki yang sangat besar, para murid yang mencapai tingkat kultivasi itu memiliki niat pedang yang sangat kuat. Kekuatan niat pedang yang sangat tinggi mampu menahan magma panas dari golem magma. Sraing, sraing, sraing. Semua murid yang bertahan langsung menyerang sekuat tenaga yang mereka bisa. Srak, srak. Semua serangan tersebut mendarat di tubuh golem magma yang tidak lagi memiliki pertahanan ki. Tubuhnya langsung menerima banyak luka sayatan yang sangat dalam. Karena kehabisan ki, golem magma tersebut tidak dapat lagi mempertahankan diri dan langsung tumbang ke arah belakang. King Lan Yu yang merupakan terkuat tampak melesat secara langsung dan memberikan serangan akhir. Ia berputar dengan cepat di udara lalu ketika mendatar, ia langsung mengayunkan kedua pedangnya. Sraing, srak, leher golem magma langsung dibelah seketika. Ketika King Lan Yu mendatar, murid lainnya juga sama. Mereka semua tampak waspada dan akan menyerang kapan saja. Hal ini tentu dikarenakan kejadian sebelumnya yang dibuat oleh Jie Yan dan Yun Che. Semua murid tidak akan memberikan kepada murid lainnya menjara inti golem magma yang baru saja. Tewas. Saat ini 16 murid tingkat jiwa abadi tahap puncak dan hampir 30 murid tingkat jiwa abadi tahap akhir tersisa. Tidak ada yang berbicara saat ini. Mereka semua hanya saling memandang satu sama lainnya dengan tatapan waspada. King Lan Yu yang paling dekat pun langsung bergerak dan mencoba menggali inti binatang roh tetapi King Mo yang sudah waspada setiap saat pun langsung menyerang. Karena King Mo menyerang, King Lan Yu langsung bereaksi dan mengangkat kedua pedangnya menahan tebasan King Mo. Terang, apa kau mencoba menghalangiku King Mo? Tanya King Lan Yu dengan nada acuh tak acuh. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu mengambil hasil jarahan. Aku sudah bekerja cukup keras memberikan kontribusi mengalahkan golem magma ini, ujar King Mo dengan sedikit senyum di wajahnya. Sebelum King Lan Yu berbicara, King Chao juga telah bergerak lalu ditahan oleh King Fei. Sementara King Mu ditahan oleh King Yu Feng. Para murid lainnya juga melakukan hal yang sama dan mereka semua saling menahan. Pertempuran para peserta pun pecah di sekitar golem magma karena tidak ada satupun dari mereka yang akan menyerahkan inti golem magma kepada murid lainnya. Mereka tentu telah melihat hasil yang diperoleh oleh Jie Yan dan Yun Che ketika menyerap inti golem magma tingkat penguasa abadi tahap awal. Dan hasil dari inti golem magma tingkat jiwa abadi tahap menengah pasti berjumlah paling tidak 2 kali lipat. Apakah kita akan bergerak mengambil inti binatang roh itu? Tanya Xia Yuer menatap ke arah Jie Yan. Jie Yan terdiam untuk beberapa saat lalu melirik ke arah Yun Che yang juga melirik ke arahnya. Keduanya tampak memberi isyarat dan tahu bahwa jika salah satu dari mereka bergerak, yang lainnya juga akan bergerak sehingga seperti telah membuat kesepakatan untuk menunggu sampai jumlah murid berkurang. Belum waktunya, ucap Jie Yan saat melihat kembali ke arah pertarungan yang terjadi di bawah. Tetua pertama, kedua, dan ketiga saling memandang karena ketiganya tentu paham kenapa Jie Yan dan Yun Che tidak bergerak karena itu hanya membuang tenaga untuk saat ini. Murid yang sedang bertarung di dekat golem magma juga terus-menerus memperhatikan pergerakan Jie Yan dan Yun Che. Mereka tidak akan membiarkan hal yang sama terulang kembali. Waktu terus berlalu, tanpa sadar, para murid bertarung selama lebih dari 1 jam. Di saat itu juga, banyak murid yang telah jatuh dan menggunakan giok penyelamatan diri. Murid tingkat jiwa abadi tahap puncak telah terisa 12 dan murid tingkat jiwa abadi tahap akhir hanya tinggal angka satuan. King Lan Yu, menyerahlah. Walaupun kau lebih kuat, tidak mungkin untuk mengambil inti binatang roh itu di bawah hidungku. Kenapa kau tidak mengambil poin murid lainnya?
Tanya King Mo dengan terengah-engah. King Lan Yu mengerutkan keningnya dan melirik ke arah golem magma lalu menatap ke arah semua murid lainnya. Sebelum King Lan Yu berbicara, Jie Yan yang berada di udara merasa bahwa waktunya telah tiba. "Yuer, sudah waktunya," ucap Jie Yan. Ia pun langsung mengendalikan semua binatang roh yang bersembunyi untuk menyerang ke arah tempat golem magma berada agar ia mengambil kesempatan untuk mengambil inti golem magma. Dan ia memperingati Xia Yuer karena ia ingin Xia Yuer menahan Yunce untuk beberapa waktu. Bab 288. Kekacauan. Kilatan tertentu terlihat di mata Jie Yan saat menatap ke arah pertempuran yang terus berlangsung di dekat mayat golem magma berada. Di saat para murid ingin bertarung satu sama lainnya agar hanya sedikit peserta yang bersaing untuk mengambil mayat golem magma, mata mereka semua menyusut tajam saat menatap ke arah tertentu. Dari segala tempat, lebih dari 50 binatang roh tingkat jiwa abadi tahap awal, lebih dari 50 binatang roh tingkat jiwa abadi tahap menengah, dan lebih dari 30 binatang roh tingkat jiwa abadi tahap akhir bergerak ke arah para murid. Bahkan untuk tetua pertama, tetua kedua dan tetua ketiga terkejut ketika melihat hal itu, mereka semua tidak menyangka bahwa para binatang roh akan berkumpul bersama menyerang ke satu arah. Apa yang terjadi? Kenapa semua binatang roh itu menyerang bersama-sama? Tetua ketiga tercengang saat menatap binatang roh itu. Walaupun kebanyakan itu lemah, tetap saja merepotkan melawannya. Namun, jumlah binatang roh tingkat jiwa abadi tahap akhir sangatlah merepotkan. Ini sangat tidak normal. Apakah karena penguasa hutan ini dibunuh? Tetua kedua mengerutkan keningnya dan membuat spekulasi yang hampir tidak mungkin. Untuk tetua pertama, matanya berkilat aneh saat ini, lah tahu bahwa tidak mungkin para binatang roh akan bekerja sama melawan para kultivator kecuali mereka pemikiran layaknya manusia. Tetua pertama sangat tahu dengan sikap binatang roh, apalagi yang memiliki kekuatan tidak akan mau bekerja sama dengan binatang roh jenis lainnya selain jika adanya raja binatang roh yang mengendalikan mereka dengan kekuatan. Apakah ada binatang roh kuat lainnya di sini yang mampu memerintah binatang roh lainnya? Atau, apakah batin tetua pertama memikirkan kemungkinan bahwa ada murid yang mengendalikan binatang roh? Ia pun menggelengkan kepalanya karena hal itu tidak mungkin dan hanya berpikir bahwa ada binatang roh yang mampu mengendalikan semua binatang roh lainnya. Sial, dari mana asal semua binatang roh ini? King Chao yang menatap kedatangan binatang roh memasang wajah sangat muram. Walaupun kebanyakan dari mereka lemah, jumlah mereka adalah masalah yang sebenarnya. Bahkan King Lan Yu dan King Mo memasang wajah muram karena mereka juga tahu bahwa melawan semua binatang roh itu sangatlah sulit karena jumlahnya yang sangat banyak. Ketika semua binatang roh mendekat, para peserta yang tersisa tentu tidak mau membuang waktu lagi dan langsung melawan balik. Jie Yan yang berada di udara tentu tahu bahwa semua bintang roh itu pasti akan tewas di tangan semua murid elit. Tetapi itu pasti membutuhkan waktu untuk membereskan mereka semua. Untuk Yunce, matanya menyipit sedikit lalu melirik ke arah Jie Yan karena ia juga berencana untuk bergerak. Bajingan! King Mu meraung marah dan langsung menyerang ke arah para binatang roh diikuti oleh semua murid lainnya. Untuk Jie Yan, ketika melihat hal itu, ia langsung menggunakan tekniknya untuk berpindah tempat. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dek, Jie Yan langsung menghilang dalam sekejap. Yunce menatap hal itu dan ia juga langsung terbang dengan kecepatan tinggi menggunakan pedangnya ke arah mayat golem magma karena ia tahu bahwa Jie Yan pasti akan pergi ke mayat golem magma. Tetapi, ketika Yunce mencoba mendekat, sosok mungil muncul tepat di depan wajahnya memegang pedang yang sangat besar lalu berayun ke arahnya. Yunce langsung membentuk pedang ki lalu mengayunkannya ke arah serangan yang dilancarkan oleh roh peri mungil yang tidak lain adalah Xia Yuer. Terang, bush. Karena Yunce tidak menggunakan pedang awan abadi, tentu kekuatan serangannya menurun drastis. Kau tidak akan bisa lewat lebih dari ini. Xia Yuer yang sangat kecil, menyeringai lebar karena ia sangat bersemangat melawan Yunce. Roh dunia peri. Batin Yunce dengan mata menyipit. Pengetahuannya tentu cukup luas karena ia memiliki guru yang cukup terkenal sebelumnya. Selain dari itu, serangan Xia Yuer sebelumnya membuatnya tahu bahwa tanpa menggunakan pedang awan abadi, ia tidak akan mungkin mengalahkan Xia Yuer. Posisi Yunce saat ini berada di udara, jika ia mengambil pedang awan abadi untuk bertaring, sudah pasti ia akan menjadi sasaran empuk karena ia tidak bisa terbang tanpa menggunakan pedang itu. Tetapi,
Meskipun begitu, Yunce tidak akan mundur sama sekali walaupun ia tidak menggunakan pedang awan abadi. Cobalah tahan aku jika kau bisa. Ucap Yunce saat niat pedang miliknya meledak dahsyat. Ki pedang. Di sekitar Yunce, Ki memadat berbentuk pedang tercipta dan langsung menyerang ke arah Xia Yuer. Menatap hal itu, Xia Yuer menyeringai karena ia tidak takut sama sekali. Formasi cahaya, pedang cahaya. Dung, dung, dung. Lingkaran formasi dalam jumlah yang sangat besar tercipta dan pedang cahaya muncul dalam jumlah yang besar lalu menyerang ke arah ki pedang yang diciptakan oleh Yunce. Terang, terang, terang. Pedang ki dan pedang cahaya berbenturan terus-menerus yang menyebabkan ki dan konsep serta niat pedang meledak ke segala arah. Sementara itu, Jieyan yang telah berteleportasi pun muncul tepat di atas mayat golem magma. Kemunculan Jieyan membuat wajah semua murid sangat jelek. Ketika mereka hendak menyerang ke arah Jieyan, para binatang roh langsung menyerang lebih ganas seolah-olah mereka tidak takut mati sama sekali. Hal ini membuat para murid terkejut. Tidak hanya untuk murid, ketiga tetua juga semakin bingung saat ini dan merasa bahwa Jieyan adalah yang mengendalikan binatang roh. Tetapi Jieyan tidak bodoh, ia langsung mengendalikan beberapa binatang roh tingkat jiwa abadi tahap menengah ke arahnya untuk menyerang dirinya. Ketika binatang roh itu mendekat, Jieyan dengan santainya melepaskan ki raja yang membuat para binatang roh gemetaran ketakutan. Ini adalah kejadian normal untuk para binatang roh takut pada ki raja apalagi level tingkat kultivasi mereka setara. Hal ini membuat ketiga tetua yang menonton tidak lagi mencurigai Jieyan adalah seseorang yang mengendalikan binatang roh. Setelah itu, Jieyan yang sudah memegang pedang, menggunakan ki raja di pedangnya dengan metode belitan ki raja lalu mengayunkan pedangnya ke arah dada mayat golem magma. Sraing, 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 jeres. Tebasan Jieyan membuat tubuh golem magma terbelah-belah dan inti golem magma itu pun terlihat secara langsung. Hentikan dia, teriak para murid sangat marah. Mereka langsung menepis binatang roh secara paksa lalu menyerang menggunakan tebasan jarak jauh. Murid tingkat tinggi lainnya juga melakukan hal yang sama karena mereka tidak akan membiarkan Jieyan mengambil hasil jarahan setelah mereka bertempur habis-habisan melawan golem magma sebelumnya. Tampaknya memang sulit untuk mengambil inti binatang roh ini. Batin Jieyan, pun langsung menggunakan kemampuan yang ia miliki agar semua tebasan tersebut tidak mengenainya. Seni rahasia, robekan dimensi. Bush. Konsep ruang dalam jumlah yang sangat menakutkan meledak. Ruang di sekitar Jieyan tampak memiliki banyak rekanan lalu robekan ruang pun terjadi. Tanpa membuang waktu, Jieyan yang menggunakan setengah dari konsep miliknya menggunakan teknik lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Saat perisai Yin Yang muncul, Jieyan langsung mengambil inti binatang roh golem magma. Zep, zep, zep. Hampir setengah serangan yang dilancarkan oleh para murid pun diserap ke dalam robekan ruang dan sisa lainnya menabrak perisai Yin Yang. Kejadian itu hanya terjadi dalam waktu kurang dari 2 detik. Bom, 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 bom. Para murid yang menatap itu sangat bersemangat karena mereka yakin bahwa Jieyan pasti akan terluka. Mereka juga langsung menyerang para binatang roh lagi. Untuk King Lan Yu dan King Mo, wajah keduanya sangat jelek saat ini. Dengan kekuatan mereka, tentu mereka dapat melihat sekilas apa yang terjadi sebelumnya bahwa Jieyan memiliki kemampuan ruang yang menyerap banyak serangan dan ada perisai aneh yang muncul menahan tebasan. Dan salah satu serangan yang ditahan oleh perisai Yin yang adalah serangan dari King Lan Yu dan King Mo. Ketika debu perlahan menghilang, King Lan Yu dan King Mo adalah yang pertama mengetahui situasi Jieyan. Dan menatap hal itu, mereka tahu bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang murid baru yang sangat lihai. Bab 289. Akhir dari kompetisi tahap kedua. Tampaknya murid bernama Jieyan itu memanen hampir semua hasil dari jarahan terbesar dari binatang roh. Tetua kedua menghela nafas panjang ketika menatap hal itu. Ia melirik ke arah muridnya King Fei lalu menggelengkan kepalanya karena muridnya seperti sangat tidak berguna kali ini. Untuk tetua ketiga, dia hanya diam karena muridnya sudah jatuh lebih dulu dan itu di tangan King Lan Yu, murid terkuat yang mengikuti kompetisi kali ini. Sedangkan tetua pertama, ia tidak terlalu kecewa karena itu memang kemampuan Jieyan untuk merampok jarahan terbesar. Walaupun muridnya King Mo tidak memasuki peringkat 3 besar, itu tidak penting sama sekali karena yang penting muridnya bisa maju ke babak ketiga. Di tempat kejadian, ketika debu menghilang, terlihat Jieyan yang telah memegang inti binatang roh golem magma.
Wajahnya sedikit pucat karena untuk menahan semua serangan sebelumnya, ia menggunakan mampir semua kekuatannya. Ini membuktikan bahwa ia memang belum cukup kuat melawan para kultivator tingkat jiwa abadi tahap puncak. Tampaknya ini adalah kenanganku, ucap Jie Yan saat perlahan menyerap poin dari inti binatang roh golem magma. Di saat itu juga, ia langsung terbang ke arah langit meninggalkan semua murid yang memasang wajah hijau karena marah. Tetapi mereka tidak bisa mengejar Jie Yan karena saat ini para binatang roh sedang menekan mereka semua. Jie Yan yang telah menyerap inti golem magma menggunakan token sedikit terkejut karena jumlah poin dari golem magma tingkat jiwa abadi tahap menengah ternyata mencapai angka 7.000 poin. Ini membuat jumlah poin Jie Yan melewati angka 12.000 poin yang tidak mungkin lagi dilampaui oleh murid lainnya. Untuk Yun Ce yang sedang bentrok dengan Xia Yuer juga menghela nafas panjang karena ia tidak bisa mendekat sama sekali. Ia tidak menyangka bahwa Xia Yuer yang merupakan roh kontrak Jie Yan akan sekuat itu. Yuer, sudah waktunya pergi. Jie Yan mengirim telepati kepada Xia Yuer, lah sangat kelelahan saat ini karena terlalu memaksakan penggunaan ki dan konsep. Mendengar itu, Xia Yuer sedikit kecewa tetapi ia tahu bahwa tidak ada artinya bertarung lagi. Ketika waktunya tiba aku akan mengalahkanmu. Ketika Xia Yuer mendengus ke arah Yun Ce, ia langsung terbang mundur dan pergi ke arah Jie Yan. Yun Ce hanya membiarkan Xia Yuer pergi karena tahu bahwa tidak ada artinya menahan Xia Yuer di tempat, lah tahu bahwa jika itu di udara, ia tidak akan mampu melawan Jie Yan dan Xia Yuer di udara karena ia tidak bisa menggunakan pedang awan abadi. Tampaknya aku juga harus mundur. Tidak ada artinya mengerang binatang roh lainnya karena jumlah poin itu tidak akan bisa menyaingi poin Jie Yan. Batin Yun Ce dan langsung pergi ke arah acak menunggu kompetisi tahap kedua selesai. Untuk murid lainnya, mereka saat ini memasang wajah yang sangat jelek. Semua usaha mereka tidak membuahkan hasil sama sekali. Untuk King Lan Yu, untuk mengamankan posisi kedua, ia langsung menyerang ke arah murid tingkat jiwa abadi tahap akhir secara acak karena itu pasti bernilai lebih dari 1000 poin. Murid tetua lainnya juga telah memikirkan hal yang sama. Mereka pasti akan mengamankan posisi 8 besar karena sebagai murid tetua mereka tahu apa syarat maju ke babak ketiga kompetisi. Untuk murid yang masuk 20 besar, walaupun mereka tidak akan maju ke babak berikutnya, mereka masih mendapatkan banyak hadiah dengan masuk 20 besar kompetensi tahap kedua. Murid lainnya tentu tidak akan membiarkan murid tingkat tinggi itu menjarah poin mereka karena mereka tentu mendambakan sumber daya yang diterima dari peringkat 20 besar kompetensi tahap kedua. Tampaknya kompetisi tahap kedua akan berakhir dengan kemenangan dua murid baru lagi. Tetua pertama menghela nafas panjang. Ia menggelengkan kepalanya dan menunggu pertarungan yang terjadi di bawah selesai lalu mengambil mayat para murid yang jatuh. Tetua kedua dan ketiga juga menghela nafas karena hasil dari kompetisi tahap kedua memang sangat jauh dari prediksi siapa saja termasuk para tetua dan master sekte pedang. Awalnya para eselon atas telah membuat penilaian bahwa para murid tetua akan menjadi pemenang babak kedua kompetisi, ini juga telah diperhitungkan oleh semua murid lainnya di sekte pedang. Namun, kejadian ini membuat para murid yang mengikuti kompetisi semakin membenci Jie Yan mencapai ke tulang-tulangnya terutama untuk King Chao dan King Mu yang merupakan murid tetua kelima. Para murid dan tetua yang berada di tempat itu tercengang ketika melihat papan peringkat. Mereka semua diam, bahkan suara jarum bisa terdengar ketika terjatuh di tempat itu. Tidak ada yang berbicara dan mereka semua hanya saling memandang dan merasa bahwa papan peringkat itu pasti error. Bahkan untuk murid inti membuka tutup mulut mereka beberapa kali karena tidak percaya ketika melihat jumlah poin di papan peringkat. Mereka sangat tahu tentang peraturan yang ada di kompetisi babak kedua. Hanya binatang roh terkuat di hutan purba yang memiliki nilai poin seperti itu dan itu diambil oleh murid yang memiliki tingkat kultivasi terendah di babak kedua kompetisi. Tentu hal ini membuat mereka semua tidak percaya. Bahkan tetua kelima yang menatap itu memasang wajah yang sangat muram. Hasil akhir yang ia pikirkan sama sekali tidak masuk akal. Bahkan ketika pertama kali poin Jie Yan mencapai 5.000 sudah membuatnya terkejut dan kali ini mencapai angka 12.000 poin yang artinya Jie Yan sudah pasti menjadi peringkat pertama. Kecuali murid lainnya memberikan poin secara sukarela ke satu murid agar dapat menyaingi jumlah poin Jie Yan. Tetapi hal itu sangat tidak mungkin. Ini juga dikarenakan 20 besar kompetisi tahap kedua mendapatkan hadiah yang sangat besar sehingga setiap murid tidak akan mau menyerahkan poin secara sukarela. Bajingan.
Tetua kelima hampir saja menghancurkan dinding arena yang berada di belakangnya karena sangat marah. Tetapi ia menahannya, niat membunuhnya juga memancar terus-menerus. Jika ada murid yang berada di dekatnya, maka para murid itu pasti akan ketakutan. Pertarungan antara para murid pun telah selesai. Untuk murid tingkat jiwa abadi tahap akhir yang masuk ke dalam 20 besar, mereka semua langsung pergi karena tahu bahwa tidak ada artinya tetap tinggal. Sementara yang masuk ke 15 besar, mereka semua adalah kultivator tingkat jiwa abadi tahap puncak, hanya 5 kultivator tingkat jiwa abadi tahap akhir yang bertahan dan masuk ke 20 besar. Sementara yang lainnya telah dijatuhkan. Ini sudah sesuai dengan prediksi ketiga tetua bahwa hanya akan ada 20 murid yang tersisa di kompetisi tahap kedua. Saat ini Jieyan berada di peringkat pertama dengan 12.800 poin. Sementara Yun Ce peringkat kedua adalah 4.400 poin. Peringkat ketiga adalah King Lan Yu dengan 4.100 poin. Ia menjatuhkan 2 murid tingkat jiwa abadi tahap akhir sehingga mendapatkan poin sebesar itu. Sedangkan peringkat keempat adalah King Mo dengan 3.600 poin. Peringkat kelima King Fei dengan 3.100 poin. Peringkat keenam adalah King Yufeng 3.000 poin. Ketujuh King Chao dengan 2.900 poin sementara peringkat kedelapan adalah King Mu dengan 2.850 poin. Daftar itu pasti akan terus bertahan karena dari peringkat kedua sampai ke-8 akan memburu binatang roh di waktu yang tersisa agar peringkat mereka tidak disusul oleh peserta lainnya. Sementara itu untuk Jieyan, ia hanya bersantai di sebuah pohon tinggi. Ia saat ini tampak tersenyum lebar karena tidak pernah mengkhawatirkan tentang poin, sekuat apapun murid lainnya, tidak mungkin menjatuhkan murid di tingkat yang sama jika murid tersebut ingin melarikan diri. Yang artinya, ia akan tetap berada di peringkat pertama sampai kompetisi tahap kedua selesai dalam waktu kurang dari 1 hari. Bab 290. Hadiah kompetisi tahap kedua. Sudah waktunya. Jieyan yang dalam waktu kurang dari sehari terus bersantai pun perlahan berdiri. Tanpa menggunakan giok penyelamatan diri, tubuhnya tampak seperti ditarik ke suatu tempat. Ia langsung mengirim Xia Yuer ke dalam ruang jiwa agar tidak tertinggal di hutan purba. Di luar hutan purba, tetua pertama, kedua dan ketiga telah menunggu kedatangan semua murid. Di formasi tempat mengirim murid sebelumnya, 20 murid pun muncul dalam sekejap. Mereka semua adalah murid yang masuk ke 20 besar. Tetapi hanya 8 dari mereka yang akan maju ke babak berikutnya. Bajingan sialan. King Chao menatap langsung ke arah Jieyan. Ia tentu sangat marah saat ini karena Jieyan mengambil semua poin yang membuat Jieyan tetap berada di peringkat pertama. Walaupun King Chao adalah murid dari tetua kelima, sumber daya yang diterima oleh peringkat pertama kompetisi tahap kedua jauh lebih besar daripada yang ia terima dalam waktu beberapa tahun. Itulah mengapa semua murid lainnya mencoba menduduki peringkat pertama tidak terkecuali untuk King Lan Yu sekalipun karena hanya itu kesempatan untuk mereka semua langsung menembus tingkat penguasa abadi tanpa memenangkan kompetisi tahap ketiga. King Mu, King Fei, King Yufeng menatap ke arah Jieyan dengan tatapan marah. Bahkan King Mo tidak terkecuali, walaupun wajahnya tampak biasa saja, dia sangat ingin menghajar Jieyan di tempat. Selain dari Jieyan, Yun Ce juga menjadi pelampiasan amarah mereka. Semua murid 8 besar lainnya selain dari Jieyan dan Yun Ce bersumpah bahwa ketika mereka bertemu di babak ketiga, mereka akan memberikan pelajaran paling menyakitkan kepada keduanya. Yun Ce yang merasakan semua yang ada di sana menatapnya hanya melirik sekilas lalu mengabaikannya. Ia tidak takut sama sekali dengan mereka. Ia yakin ketika ia mencapai tingkat jiwa abadi tahap akhir, maka ia pasti akan setara dengan para murid tingkat jiwa abadi tahap puncak. Selamat kepada kalian semua karena telah memasuki 20 besar. Tetua pertama langsung mengucapkan selamat kepada semua murid lalu melanjutkan, untuk semua yang masuk peringkat 20 besar akan menerima hadiah sesuai dengan peringkatnya. Peringkat pertama adalah Jieyan. Sebagai peringkat pertama, tentu hadiah yang diberikan akan lebih tinggi dari peringkat lainnya. Setelah mengatakan itu, tetua pertama mengeluarkan cincin ruang lalu mengendalikannya dengan ki tepat ke depan Jieyan. Cincin ruang ini berisi 50.000 batu roh kelas atas, 1 pil jiwa agung, 1 pedang tingkat penguasa abadi dan 1 giok pemahaman niat pedang esensi pedang yang sempurna, ucap tetua pertama. Hadiah yang dikatakan oleh tetua pertama membuat banyak murid sangat iri, terutama untuk pil jiwa agung, itu adalah pil yang memungkinkan siapa saja menerobos 1 tahap di tingkat jiwa abadi tanpa adanya efek samping.
Inilah mengapa para murid tingkat jiwa abadi tahap puncak sangat ingin menduduki peringkat pertama. Dengan pil jiwa agung serta dengan tambahan sedikit sumber daya, mereka pasti akan mencapai tingkat penguasa abadi tahap awal. Oh, Jie Yan tidak menyangka bahwa hadiah kompetisi tahap kedua akan sangat murah hati. Selain dari itu, ada juga giok pemahaman niat pedang sempurna di tingkat esensi pedang. Dengan kata lain, jika ia mempelajarinya secara sempurna, ia hanya satu garis tipis menuju niat pedang mata pedang. Jie Yan menerima cincin ruang dengan seringai lebar di wajahnya yang membuat murid lainnya sangat marah. Untuk peringkat kedua yang tidak lain adalah Yun Che, hadiah yang kau terima adalah 30.000 batu roh kelas atas, satu pil jiwa agung tidak sempurna dan satu pedang tingkat penguasa abadi, ucap tetua kedua saat memberikan cincin ruang kepada Yun Che. Yun Che yang menerima itu tidak memiliki ekspresi sama sekali tetapi ia sedikit bersemangat di dalam hati karena walaupun itu pil jiwa agung tidak sempurna, dengan tambahan batu roh ia akan dapat menembus tahap selanjutnya tanpa hambatan. Untuk peringkat ketiga King Lan Yu, hadiah yang diterima adalah 20.000 batu roh kelas atas dan satu pedang tingkat penguasa abadi, ucap tetua pertama mengerahkan cincin ruang kepada King Lan Yu. King Lan Yu yang menerima itu tersenyum sedikit pahit karena yang ia inginkan adalah pil jiwa agung yang sangat langka bahkan di tangan para tetua. Walaupun itu seperti milik Yun Che, itu masih berharga hampir ratusan ribu batu roh kelas atas. Itulah betapa berharganya pil jiwa agung. Lalu tetua pertama pun memberikan hadiah kepada murid lainnya yang membuat wajah mereka sedikit jelek karena hanya mendapatkan batu roh dan senjata di tingkat penguasa abadi. Baiklah, karena kompetisi tahap kedua telah selesai, kita akan kembali ke sekte. Sebelum itu, aku akan menjelaskan tentang kompetisi tahap ketiga. Kompetisi tahap ketiga akan diadakan di arena utama sekte pedang. Akan banyak tamu yang diundang saat itu. Dari 20 peringkat besar, peringkat pertama sampai ke-8 akan lolos ke babak berikutnya. Kompetisi tahap ketiga sangat sederhana. 8 murid akan bersaing untuk menjadi pemenang. Dan pemenangnya tentu akan mendapatkan hadiah yang cukup besar yang mungkin tidak akan kalian bayangkan. Dan lawan kalian akan ditentukan ketika beberapa menit sebelum kompetisi tahap ketiga berlangsung. Dan kompetisi tahap ketiga akan diadakan dalam waktu seminggu dari sekarang. Apakah ada pertanyaan? Tanya tetua pertama setelah menjelaskan tentang kompetisi tahap ketiga secara kasar. 8 murid yang masuk ke babak ketiga kompetisi tidak berbicara sama sekali yang membuat tetua pertama mengangguk kecil. Peraturan babak ketiga akan dijelaskan ketika kompetisi berlangsung. Ayo kembali, kalian harus meluangkan waktu untuk beristirahat sebelum kompetisi tahap ketiga dimulai, ucap tetua pertama lalu menatap ke arah tetua kedua dan ketiga. Tetua kedua dan ketiga mengangguk kecil lalu tetua kedua mengeluarkan alat transportasi agar mereka tiba dalam waktu beberapa jam di sekte pedang. Ayo, aku akan mengantar kalian ke sekte. Tetua kedua memimpin para murid masuk ke alat transportasi tersebut lalu pergi dari tempat tersebut. Tetua pertama dan tetua ketiga menatap kepergian alat transportasi dengan seksama. Sudah waktunya mengundang mereka semua. Kita hanya punya waktu 2 hari. Dengan alat transportasi, kita akan menyelesaikannya ketika berpisah. Yang kita undang kali ini hanya kekuatan tingkat kedua, bukan kekuatan tingkat pertama, ucap tetua pertama lalu mengeluarkan alat transportasi kecil dan naik ke atasnya lalu pergi ke arah tertentu meninggalkan tetua ketiga. Tetua ketiga hanya diam dan langsung pergi ke arah lainnya untuk mengundang beberapa penguasa tingkat kedua di bintang Tianyu. Bersambung.